Selamat datang ke channel PTKI Novel Suara. Selain novel ini, kita juga punya novel seru lainnya di menu playlist. Mohon teman-teman bantu support untuk bagikan dan meng-subscribe, biar channelnya terus berkembang. Selamat mendengarkan. Bab 781. Memutarbalikkan jalan Tao. Hush. Merek berdua langsung terpental karena kekuatan masing-masing. Kali ini Mulyani benar-benar kaget. Walaupun ada bantuan dari Super, tetapi dia juga banyak memiliki kesempatan bagus. Karena sejauh ini dia terus melakukan penyerangan, walaupun bisa menyerang titik lemah lawan, tetapi akhirnya juga ditangkap oleh pihak lawan dengan mudah. Serangan kakak mulai berantakan, sekarang lebih baik bertahan dulu. Dengan bantuan Super, dia seharusnya bisa memprediksi serangan lawan lebih awal. Yogi Chen melihat ke arena pertandingan dan sedikit mengagumi Vico Chen. Yang lemah bisa menghadapi yang lebih kuat, walaupun dengan cara terus melakukan pertahanan. Berharap kakak bisa mengerti situasi ini. Yogi Chen hanya mengamati pertandingan dan tidak mengatakan apapun, dia sekarang mengerti bahwa Mulyani sebenarnya adalah orang yang tinggi hati dan dia tentu saja tidak bermaksud mengingatkan Mulyani. Saat ini, Mulyani akhirnya tersadar, kekuatanku lebih hebat dari dia, kenapa aku harus melakukan penyerangan, lebih baik biarkan dia yang menyerang. Saat berpikir sampai di sini, tubuhnya muncul seberkas cahaya pelindung warna biru. Vico Chen menyipitkan mata, dia mengerti maksud Mulyani dan sekilas berpikir dalam hati, wanita yang sangat cerdik, dia mengerti bahwa menyerang belum tentu berhasil, apakah sekarang dia akan merubah strategi dan akan hanya bertahan. Jalan Tao Masa, percepat 100 kali lipat. Saat itu juga, kedua kaki Vico Chen sama seperti terpasang sebuah alat pendorong, kecepatan meningkat ratusan kali lipat. Bahkan roh mata dewa juga sulit menangkap gerakan kaki Vico Chen. Ratusan kali lipat itu merupakan batas dari kemampuannya. Shrek. Pandangan mata Mulyani menjadi kabur dan Vico Chen langsung menghilang dari pengawasannya. Sewaktu Mulyani tersadar, sebuah serangan dengan kekuatan yang sangat luar biasa langsung muncul dari belakang. Jika bukan karena cahaya pelindung tubuh, Mulyani pasti akan terluka. Yang paling diutamakan dari semua jurus dalam dunia persilatan adalah kecepatan yang tidak terkalahkan. Ini adalah jurus penghancur yang terpikir oleh Vico Chen. Kondisi ini benar-benar mengejutkan Yogi Chen. Vico Chen adalah orang yang sangat cerdik, cukup berkemampuan dan mempunyai cara tersendiri. Ini adalah lawan yang paling menakutkan. Tangkap kecepatan serangan lawan, dia mungkin akan menyerang dari bagian punggung dan leher, berharap kamu lebih waspada. Super mengingatkan Mulyani. Mulyani tidak bisa terima karena kemampuannya lebih hebat dari orang itu dan juga ada bantuan dari Super, jika tidak bisa mengalahkan pihak lawan, hal ini akan sangat memalukan. Jurus Rawa Masa. Mulyani menyatukan kedua tangannya dan ruang dimensi di sekeliling mulai berputar terbalik. Kecepatan kaki Vico Chen memang luar biasa, sekarang Mulyani akan membatasi kecepatan gerakan Vico Chen, supaya dia tidak bisa berlari dengan cepat. Kaki Vico Chen langsung lemas, seperti terperangkap di dalam rawa yang berlumpur. Dia ingin mengangkat kakinya, tetapi hal ini sangat sulit dilakukan. Benar-benar lebih parah daripada rawa. Jurus Panah Waktu. Putaran Sun and Moon. Tima Collapse Fist. Mulyani masih belum mengeluarkan semua kemampuannya. Sewaktu benar-benar bertindak, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk melakukan serangan pembalasan. Jalan Tao Masa, 200.000 pukulan aliran Tao. Tangan kanan Vico Chen tiba-tiba membengkak, saluran peredaran Reiki timbul di seluruh badannya, raut wajah Vico Chen terlihat sangat menakutkan. Serangan Mulyani membuat Vico Chen sulit untuk bertahan. 150.000 serangan aliran Tao sudah cukup membuat Leon Feng merasa ketakutan dan 200.000 pukulan aliran Tao ini benar-benar melampaui perkiraannya. Analisa terakhir dari jurus pembinaan massa institusi seni dan bela diri adalah menggunakan kekuatan massa untuk menyegel kekuatan supranatural jalan Tao, kemudian menggabungkannya dengan formasi yang luar biasa untuk melakukan penyerangan. Semakin lama akan semakin sulit dibina, karena tingkat kesulitan akan terus bertambah. Sangat hebat. Benar-benar luar biasa. Leon Feng merasa senang. Jika mereka mengatakan bahwa jurus pembinaan massa institusi seni dan bela diri adalah pajangan, itu hanyalah omongan besar belaka. Seandainya mereka benar-benar mengembangkan jurus pembinaan massa hingga tahap akhir, maka kemampuan mereka pasti akan meningkat pesat. Dia sendiri juga menilai jurus pembinaan massa ini adalah jurus yang terhebat, hanya saja belum ada yang bisa membina kekuatan ini sampai tahap akhir. Hush! Serangan dari dua orang itu saling beradu. Kali ini Mulyani mundur sampai garis batas arena pertandingan dan Vico Chen langsung tergeletak di lantai. Benar-benar berbakat, tetapi fondasi kekuatan masih belum kuat. Kekuatan fisik juga sangat lemah. Jika kekuatan fisik sanggup bertahan, maka pertarungan ini masih belum bisa ditentukan siapa pemenangnya. Melihat Vico Chen yang tergeletak di lantai, Leon Feng langsung turun tangan dan memapahnya. Leon Feng merasa lega setelah memeriksa kondisi, karena luka Vico Chen tidak begitu parah. Kamu mengaku kalah.
Leon Feng membawa Vico Chen turun dari arena pertandingan. Roberto sekilas melihat Leon Feng. Benar-benar luar biasa, seandainya anak ini dibimbing dengan benar, mungkin akan menjadi petarung hebat yang sangat berbakat. Mulyani, menang. Adik, aku menang. Mulyani terlalu bersemangat. Dia hampir kalah dalam pertandingan tadi, tetapi untung saja kekuatan fisik pihak lawan memang lebih lemah darinya, kalau tidak dia pasti kalah. Benar-benar kakakku yang sangat luar biasa. Yogi Chen mengacungkan jempol. Pertandingan selanjutnya adalah kamu, semangat, usahakan kita bertiga masuk babak final, lebih bagus berada di urutan paling atas. Mulyani memberi semangat. Aku akan berusaha. Yogi Chen tersenyum dan melompat masuk ke dalam arena pertandingan. Julvin Ye dari Institusi Hukum. Herman Duan sekilas melihat Yogi Chen. Herman Duan dari Institusi Shaohua. Herman Duan sudah masuk ke arena pertandingan, jika bisa mengalahkan orang ini, maka dia akan masuk dalam urutan 4 besar. Jangan panik, percaya anakmu. Jacob Duan berkata sambil menepuk tangan istrinya. Maaf. Yogi Chen memberi hormat. Setelah itu, Herman Duan langsung melakukan serangan. Affectionate Pang. Serangan pertama dari Herman Duan adalah jurus yang sangat luar biasa, karena dia merasakan aura yang berbahaya dari Yogi Chen. Segel keempat, menambahkan 10 kali lipat kekuatan. Hush. Herman Duan mundur 3 langkah, tetapi Yogi Chen masih berdiri di tempat semula dan tidak bergerak sama sekali. Herman Duan menarik napas panjang dan berkata, kamu memang hebat. Tetapi aku sudah berjanji kepada adik Kiao, aku harus masuk babak final. Setelah itu, kekuatannya mulai meningkat. Dalam sekejap mata sudah menerobos tingkatan setengah jalan Tao Kekaisaran. Aku bukan orang yang tidak setia dalam pertemanan, tetapi aku harus menyadarkan kamu. Aura kesedihan keluar dari hati Yogi Chen terdalam. Apakah itu adalah kesedihan, penderitaan dan pelecehan? Yogi Chen menertawai jalan Tao terbatas Herman Duan yang sangat konyol. Pain Pang. Yogi Chen hanya menunjuk dengan jari dan Herman Duan langsung dikelilingi aura kesedihan. Kulit Herman Duan mulai kesakitan, kemudian pelan-pelan menyebar ke dalam otot, dari otot masuk ke tulang, melalui tulang masuk ke dalam organ-organ bagian dalam tubuh. Bahkan merasa setiap rambutnya juga berteriak kesakitan. Kemudian aura kesedihan bergejolak membuat Herman Duan merasa sakit hati dan sangat menderita. Herman Duan berlutut di lantai sambil membungkukkan badan. Raut wajahnya sangat terlihat begitu menderita, dia berusaha mengangkat kepala, ini adalah aliran Tao apa? Jalan Tao penderitaan ekstrim. Yogi Chen berkata, aliran Tao kamu dalami memang salah, jika kamu masih menjalankan Tao ini sampai titik batas, kamu akan mati. Apa, kamu? Herman Duan begitu syok melihat Yogi Chen, kamu. Dari berhati nurani sampai tidak memiliki perasaan, apakah kamu berniat membunuh orang yang kamu sayangi dengan jalan ini, kamu memang kejam. Yogi Chen berkata, ada sebuah pepatah, saat merasakan kesakitan baru tahu apa itu sakit, saat merasakan kesedihan baru sadar apa itu kasih sayang. Dari awal kamu sudah mengerti bahwa aliran Tao yang kamu dalami memang tidak benar dan tidak ada apa-apanya, sudah memastikan kamu tidak akan sukses di jalan ini. Perkataan ini seperti pedang yang menancap hati Herman Duan dengan kuat. Jalanku salah, tidak, ini tidak mungkin. Herman Duan mengangkat kepala dan melihat Yogi Chen dengan matanya yang merah, kamu sedang mengacaukan hati Tao aku. Konyol. Yogi Chen tersenyum, aku cukup menggunakan satu serangan untuk membunuh kamu, tidak ada gunanya mengacaukan hati Tao kamu. Lagi pula kamu saja tidak sanggup melepaskan diri dari jalan Tao penderitaan ekstrim ini, kamu sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Jalan Tao penderitaan ekstrim memperbesar rasa sakit hati Herman Duan tanpa batas, perasaan sedih juga termasuk penderitaan. Saat ini Herman Duan merasakan hatinya seperti sedang digigit oleh puluhan ribu semut, sama sekali tidak mampu untuk membalas serangan. Aliran Tao apa ini? Herman Duan menopang dirinya dengan kedua tangan, keringat dingin terus menetes dari dahinya. Kamu ingin mendalami aliran Tao ini, sayangnya aku tidak bisa mengajari kamu. Yogi Chen tertawa dan sekilas menunjuk dengan tangan, Herman Duan langsung terpelanting keluar dari arena pertandingan. Dari awal pertarungan sampai sekarang, Yogi Chen hanya menggunakan 2 jurus. Setengah jurus terakhir untuk menendang Herman Duan keluar dari arena pertandingan. Semua orang tercengang. Apakah pertarungan ini berakhir begitu saja? Apakah salah satu pihak sengaja mengaku kalah? Orang tua Herman Duan saling melihat karena terkejut. Dari tingkat kekuatan pembinaan yang mereka dalami, mereka tentu saja mengerti bahwa tidak ada kecurangan dalam pertandingan ini, tetapi karena pihak lawan terlalu kuat. Roberto melihat Yogi Chen dengan dalam, dia tidak bisa merasakan kedalaman kekuatan yang dikuasai anak ini. Raut wajah Eriksen Zan terlihat begitu gelisah, berkata dalam hati, oh, muridku, sejauh ini kamu terus menutupi kehebatan yang kamu miliki, kalau masih begitu, aku akan kehilangan kamu. Raut wajah Reni Ai yang ternganga masih terlihat jelas. Nancy Gu tersenyum dan bertekad. Adik, kamu benar-benar hebat, adik, kamu paling kuat.
Semua saudara berteriak dari bawah arena pertandingan. Kakak. Yogi Chen turun dari arena pertandingan dan berjalan ke arah Mulyani. Sebenarnya aliran tahu apa yang kamu kuasai. Mulyani masih sangat penasaran, kalau wanita sudah merasa penasaran, maka mereka akan bersikap seperti cakar kucing. Tingkatan setengah jalan tahu kerajaan, aku membina teknik jurus yang bisa menutupi kebenaran, jadi semua orang menilai aku berada di tingkatan pelepasan tahap lanjut. Kalau aku tidak salah ingat, sewaktu aku baru mengenal kamu, bukankah kamu masih berada di tingkatan pelepasan tahap menengah? Yogi Chen berkata, tidak, saat itu aku berada di tingkatan setengah jalan tahu kerajaan. Petik 2. Sejauh ini Yogi Chen terpaksa menutupi kebenaran ini, tetapi bagaimana menjelaskan semuanya kalau dalam beberapa tahun dia menerobos tingkatan jalan tahu kekaisaran? Orang lain membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk menerobos tingkatan, tetapi dirinya hanya membutuhkan beberapa tahun. Apakah hal ini tidak mengejutkan Mulyani? Ternyata begitu. Mulyani baru mendadak tersadar, begitu juga lebih bagus, menutupi kehebatan, maka orang lain tidak akan tahu ke dalam kehebatan kamu. Bab 782. Menghadap paman seperguruan. Kakak, sebelumnya kamu tidak berpikiran seperti itu. Itu berbeda. Mulyani melotot Yogi Chen. Sebelumnya dikarenakan Yogi Chen memang sengaja menutupi, makanya dia tidak sependapat. Sekarang Yogi Chen telah mengatakan semua kebenaran kehebatan pada dirinya, ini termasuk kepercayaan. Semakin sedikit yang mengetahui kehebatan kamu akan semakin bagus, lain kali aku juga tidak akan bertanya lagi padamu. Yogi Chen menganggukkan kepala. Dirinya memiliki begitu banyak istri, setelah dipikir-pikir, akhirnya mengerti mengapa perubahan Mulyani begitu drastis. 4 orang pemenang sudah ditentukan, selain Raphael Meng, sisanya 3 orang berasal dari institusi hukum. Sebelumnya belum ada kejadian seperti ini, tahun lalu lebih banyak anggota institusi Shaohua yang masuk dalam babak final, tahun ini malah 3 anggota institusi hukum yang masuk dalam babak final. Undian saja. Raphael Meng naik ke atas dan mengambil undian, kemudian membuka kertas undian sambil tersenyum. Raut wajah Mulyani langsung terlihat kesal karena kakak besar yang mengambil undian. Raphael Meng melawan Yogi Chen. Mulyani melawan Bruf. Pertandingan pertama adalah Mulyani dan Bruf. Bruf langsung berkata, aku mengaku kalah. Melawan adik sendiri. Tentu saja harus mengalah. Semua orang menjadi heboh. Jika salah satu dari mereka menang, maka akan menjadi pemenang kedua. Bruf juga tidak terlalu mengharapkan dua bagian jurus pembinaan massa. Walaupun dengan adik seperguruan sendiri, setidaknya juga harus ada pertarungan. Kakak, kamu. Aku yang sebagai kakak, bagaimana aku bisa melukai kamu? Bruf melambaikan tangan dan mengatakan demikian. Mulyani terdiam dan merasa terharu, walaupun institusi hukum tidak banyak memiliki anggota, tetapi sejauh ini hubungan antar pengikut sangat akrab, institusi lain tidak akan bisa menandingi mereka. Mulyani, menang. Pengumuman dari Roberto. Mulyani menang tanpa harus bertarung. Ada yang mengatakan dirinya sangat beruntung, ada yang mengatakan Bruf memang bodoh, tetapi Bruf hanya fokus memperhatikan Izemiliu. Wanita idaman aku tersenyum padaku, apakah kalian melihatnya? Dia tersenyum padaku. Aku sudah mau mati, rasanya hampir mau mati. Bruf merasakan detak jantungnya yang sangat kencang. BN dan beberapa yang lain merasa kurang senang, karena Izemiliu adalah wanita idaman mereka juga. Kakak Ye, kakak Meng. Mereka berdua membungkukkan badan dan saling memberi hormat. Bagaimana kalau kita membatasi persaudaraan kita sampai di sini saja? Sesuai yang aku harapkan. Yogi Chen tersenyum. Walaupun mereka berdua hanya berdiri, tetapi membuat suasana di atas arena pertandingan semakin menegangkan. Dua orang itu tidak mengeluarkan jurus apapun, tetapi kekuatan mereka saling bertabrakan sehingga membuat arena pertandingan hampir terbelah. Krak, krak, krak. Jelas-jelas belum melakukan serangan, tetapi lapisan penutup pelindung arena pertandingan malah mulai bergetar. Kekuatan, mereka bersaing dengan aura kekuatan mereka. Kakak Meng sangat kuat, dia bisa menggerakkan formasi dengan aura kekuatannya. Tidak, saudara Ye juga sangat hebat, dia masih bisa berdiri kokoh di bawah tekanan kekuatan kakak Meng. Orang-orang yang berdiri di bawah arena pertandingan mulai berkata-kata. Kondisi yang menegangkan ini membuat Mulyani semakin merasa tidak tenang. Raphael Meng sangat hebat, tidak ada yang tahu kedalaman kekuatan yang dia kuasai. Ada yang mengatakan bahwa Raphael Meng bisa memutarbalikkan serangan tingkatan jalan tahu kekaisaran, tetapi sampai sejauh ini masih belum terbukti, mungkin hanya isu kecil yang tersebar di antara kerumunan orang. Setiap kejadian pasti ada penyebabnya, ini membuktikan bahwa kemampuan yang dimiliki Raphael Meng memang sangat luar biasa. Tatapan Raphael Meng semakin fokus dan serius. Julfin Ye hanya berada di tingkatan pelepasan tahap lanjut juga berani melawan Raphael Meng. Seandainya suatu hari Julfin Ye sudah menerobos tingkatan jalan tahu kerajaan, mungkin dirinya juga tidak akan bisa mengontrol orang ini. Orang ini memang sangat mengerikan, untung saja tidak menjadi musuhnya.
Kekuatan sihir kakak Meng sangat hebat, aku mengagumi kehebatan kakak. Setelah itu, Yogi Chen langsung melenyapkan kekuatan yang keluar dari tubuhnya, dia tersenyum dan melompat turun dari arena pertandingan. Orang lain juga terkejut ketika melihat apa yang dilakukan Yogi Chen. Ini, ada apa dengan semua ini? Pertandingan masih belum dimulai, tetapi orang ini malah turun dari arena pertandingan dan mengaku kalah. Itulah yang aku katakan, kakak Meng yang paling hebat. Hanya menggunakan aura kekuatan untuk mengalahkan pihak lawan, kakak Meng sangat luar biasa. Rafael Meng mengerutkan dahi ketika mendengar pujian dan sorakan dari orang-orang yang berada di sekeliling, tetapi dia mengerti maksud Yogi Chen. Raut wajah Rafael Meng terlihat tenang kembali, dia tertawa sambil menggelengkan kepala, menepati janji, memang orang yang bisa dipercayai. Sebelumnya Yogi Chen pernah berjanji akan membantu Rafael Meng masuk dalam urutan, jadi saat ini Yogi Chen langsung mengaku kalah dan mundur. Roberto mengerutkan dahi, Rafael Meng menang. Seharusnya pertandingan babak final merupakan pertandingan yang paling seru, tetapi dua orang itu hanya mengaku kalah dan mundur. Apa yang harus dipertandingkan lagi? Selanjutnya adalah pertarungan untuk menentukan juara pertama dan juara ketiga. Broof melawan Yogi Chen dan Yogi Chen juga langsung mengaku kalah dan mundur. Jurus pembinaan massa sangat berguna bagi mereka, tetapi tidak terlalu berefek bagi Yogi Chen. Teknik jurus utama yang dia kuasai adalah jurus pencipta Kingdi, jauh lebih hebat dari jurus pembinaan massa tahap kesempurnaan. Seandainya Yogi Chen masuk dalam tiga besar dan mendapatkan salah satu bagian jurus pembinaan massa yang hanya berfungsi sebagai pelengkap, lebih baik mengalah karena semua itu akan lebih berguna bagi Broof dan yang lainnya. Bukan berarti Yogi Chen berperan sebagai orang baik, tetapi karena dia benar-benar tidak terlalu membutuhkannya. Yogi Chen juga tidak ingin bertarung habis-habisan dengan saudara sendiri, dia merasa semua itu tidak berarti. Adik, kamu tidak bisa. Aku mengaku kalah, aku yang mengaku kalah saja, aku sebagai kakak, bagaimana aku bisa membiarkan adik yang mengalah? Broof ingin pergi memberi penjelasan kepada Roberto, tetapi Yogi Chen menghalanginya, kakak, aku adalah pengikut yang baru bergabung dan aku masih memiliki banyak kesempatan, jurus pembinaan massa ini lebih berguna bagi kamu. Adik, aku. Broof sangat terharu, dia hanya memegang tangan Yogi Chen dan tidak bisa mengatakan apapun. Yogi Chen sekilas menepuk tangan Broof, setelah itu langsung berjalan ke arah Mulyani, kakak, semangat. Mulyani naik ke arena pertandingan. Rafael Meng berdiri di hadapannya dan melihat ke arah Roberto, aku mengaku kalah. Semua orang masih dalam keadaan bingung. Akhirnya Mulyani menjadi pemenang pertama, Rafael Meng pemenang kedua, Broof pemenang ketiga. Pertarungan yang seru mendadak berubah menjadi seperti permainan anak-anak dan berakhir begitu saja. Pertama kali terjadi kejadian seperti ini. Jika demikian, Mulyani menang. Nama baik institusi Shaohua juga terselamatkan. Roberto kira-kira mengerti maksud semua ini, mungkin Rafael Meng tidak ingin terlalu menunjukkan kehebatannya. Selanjutnya adalah pembagian penghargaan. Mulyai sebagai pemenang pertama, Selin mewarisi jurus pembinaan massa, juga mendapatkan teknik jurus penggabungan serangan dan pertahanan kelas terbaik tingkatan Jalan Tao Kekaisaran serta beberapa pil dewa. Rafael Meng dan Broof juga mendapatkan penghargaan secara adil. Kompetisi antar institusi berakhir pada hari ketiga, walaupun hasilnya benar-benar di luar dugaan dan sedikit mengejutkan. Mulyani memang sangat beruntung. Hais, memang benar. Kakak Meng adalah orang yang bermurah hati. Semua orang meninggalkan tempat pertarungan. Mulyani langsung memberikan semua penghargaan kepada Yogi Chen, selain jurus pembinaan massa. Istana Shaohua memiliki peraturan yang cukup ketat, yaitu tidak boleh sembarangan mewariskan teknik jurus. Jika ketahuan, maka pihak istana akan melenyapkan semua tingkatan pembinaan, kemudian diusir ataupun langsung dibunuh. Mulyani tidak berani mengambil resiko, bukan karena tidak merelakan semuanya, tetapi dia khawatir Yogi Chen akan terimbas. Kakak, apa yang kamu lakukan? Yogi Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Untuk kamu, terima saja. Kakak, aku tidak mau. Yogi Chen langsung menolak. Sekarang dirinya begitu kaya, apa yang masih dia butuhkan? Lagi pula ini adalah penghargaan yang diperoleh Mulyani, buat apa dia mengambilnya? Hais, aku suruh kamu terima, ya kamu terima saja. Mulyani tidak menjelaskan apapun dan langsung memberikan semuanya kepada Yogi Chen. Dalam 2 tahun ini, Yogi Chen sudah memberikan begitu banyak sumber kepada dirinya. Mulyani sudah hidup selama jutaan tahun, sumber yang dia peroleh tidak sebanyak pemberian Yogi Chen dalam 2 tahun ini. Aku, Hais, baiklah. Tidak berdaya, Yogi Chen terpaksa menerimanya. Adik, punyaku juga, kamu ambil saja. Broof merasa dirinya selalu mengambil keuntungan dari Yogi Chen, saat ini dia memberikan semua benda pusaka dan semua sumber yang dia dapatkan kepada Yogi Chen. Kakak, apa yang kamu lakukan? Adik, aku mengerti semua kebaikan dan ketulusan kamu. Broof berkata, karena kakak telah menerima kebaikan kamu, sekarang kamu harus menerima kebaikan dari kakak.
Semua barang ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan jurus pembinaan massa, semua ini adalah sampah. Seandainya jurus pembinaan massa boleh diwariskan, dari awal dia sudah pasti mengajarkannya kepada mereka. Baiklah kalau begitu, aku terima saja. Brooke sudah mengatakan demikian, kalau Yogi Chen tidak menerimanya, berarti sangat tidak menghargai. Itu baru benar. Brooke berkata sambil tertawa. Saat ini, Eriksen Zan berteriak ke arah mereka, Julvin Ye, ke sini. Adik, Master memanggil kamu. Bu berkata kepada Yogi Chen. Kakak Brooke, kakak Mulyani, Master memanggilku ke sana. Yogi Chen langsung pergi. Melihat Yogi Chen dari belakang, Brooke mengeluh dan berkata, adik adalah orang yang sangat baik. Master. Yogi Chen membungkukkan badan dan memberi hormat. Baiklah, ikuti aku, beberapa master, oh salah, beberapa paman seperguruan ingin menemui kamu. Eriksen Zan berkata. Yogi Chen menganggukkan kepala dan mengikuti Eriksen Zan dari belakang. Beberapa lama setelah itu, mereka tiba di sebuah tempat yang sangat tenang, dia merasakan energi langit bumi yang sangat kental, lebih kental ratusan kali lipat dari tempat tinggalnya. Setelah masuk ke dalam ruangan, dia beberapa orang sudah menunggu di sana. Mereka adalah Roberto dan beberapa yang lain. Menghadap ketua aliran, ketua institusi Zhuang, ketua institusi Bu. Yogi Chen langsung menyapa dan memberi hormat. Di sini tidak ada orang luar, panggil saja paman. Roberto berkata dengan tersenyum. Baik, paman. Duduklah. Roberto berkata, apakah kamu tahu tujuan kami memanggil kamu? Murid tidak tahu. Kami akan berterus terang, ada satu pertanyaan untukmu. Apakah kamu sudah menerobos satu tingkatan besar kekuatan tempur? 6 orang melihat Yogi Chen. Hati Yogi Chen sudah bisa menebak, dia dipanggil pasti karena hal ini. Memang ada beberapa hal yang tidak mungkin bisa ditutupi, misalnya kemiskinan dan kekuatan. Dia harus menunjukkan kemampuannya jika ingin berkembang di institusi Shaohua. Kalau terlalu menutupi, pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Mengenai bisnis mesin pengirim bayangan yang semakin sukses, suatu hari pasti akan membuat orang lain merasa iri. Jika bisa mendapatkan dukungan yang lebih besar, mungkin bisnis ini bisa bertahan lebih lama. Bab 783. Menuju Sea of Books. Benar. Yogi Chen menganggukkan kepala. Semua orang saling memberi isyarat mata, hanya Eriksen Zan yang mengeluh dalam hati. Eriksen Zan menyayangkan murid yang begitu luar biasa ini, mulai hari ini Yogi Chen tidak lagi menjadi murid dirinya. Apakah kamu mau berguru dengan kami? Roberto bertanya. Apa? Yogi Chen sekilas melihat Roberto kemudian melihat Eriksen Zan, ekspresi Eriksen Zan terlihat tidak berdaya. Paman seperguruan, aku merasa ini kurang tepat. Tidak ada yang kurang tepat, semua hanya tergantung kamu. Asal kamu setuju, kami akan mewariskan jurus pembinaan massa secara keseluruhan kepada kamu. Bafi Zhang mengatakan demikian. Apa? Jurus pembinaan massa versi lengkap. Yogi Chen langsung ternganga kemudian kembali melihat Eriksen Zan, master ini. Kamu tidak akan rugi kalau terima tawaran dari paman seperguruan, kamu memang pantas menerima bimbingan yang lebih profesional. Walaupun Eriksen Zan merasa tidak rela, tetapi dia mengerti inilah yang terbaik dan pasti menguntungkan Yogi Chen. Yogi Chen sekilas berpikir dan menggelengkan kepala, terima kasih dukungan dari master, murid tidak mau. Mengapa? Roberto meneruskan perkataan, apakah kamu tidak ingin mempelajari keseluruhan jurus pembinaan massa, tidak ingin memiliki lebih banyak sumber? Pasti omong kosong jika aku berkata tidak menginginkannya. Yogi Chen langsung berterus terang, tetapi ini akan mengacaukan hati tahu aku, jadi aku tidak mau. Setelah itu, tatapan Roberto terlihat sangat mengagumi Yogi Chen, Bafi Zhuang dan beberapa yang lain juga demikian. Mereka tentu saja akan merasa senang seandainya Yogi Chen langsung menerima tawaran mereka. Tetapi mereka malah semakin kagum sewaktu Yogi Chen menolak tawaran tersebut. Tidak bisa terlalu mengikuti kata hati demi mendapatkan suatu keuntungan, hal ini sangat penting bagi seorang pertapa. Kenapa pendirian kamu begitu kuat? Eriksen Zan merasa lega, tetapi dirinya tidak akan menghalangi masa depan Yogi Chen. Jika mendapatkan bimbingan dari gabungan 6 institusi, maka dalam ratusan tahun, Yogi Chen mungkin akan mencapai tingkatan jalan Tao kerajaan. Pastinya tingkatan jalan Tao kekaisaran akan semakin tangguh. Master, inilah keputusan aku. Yogi Chen berlutut dan menghantukan kepala. Kamu, Hais. Eriksen Zan juga tidak bisa terlalu memaksa. Roberto melihat beberapa yang lain, setelah itu berkata kepada Yogi Chen, kamu pergi dulu. Baik, paman. Yogi Chen menganggukkan kepala dan pamit. Sewaktu dia baru melangkah langsung terdengar perkataan, kamu sangat beruntung bisa mendapatkan murid seperti ini, bahkan bermimpi saja bisa tersenyum. Brengsek, kenapa aku tidak mendapatkan murid seperti dia? Goat Sang mengelus jenggot dan berkata, anak ini sangat lumayan, benar-benar seperti yang aku harapkan. Leon Feng berkata, tidak sehebat ini memang harus dibina dengan benar, tidak ada murid yang lebih pantas lagi.
Eriksen Zan membuka mulut dan berkata, aku memang lebih hebat dalam menilai orang, kalian tidak akan bisa mempelajarinya. Roberto berkata, apakah ada komentar dari yang lain? Aku tidak ada komentar. Aku juga tidak ada komentar. Aku. Kalau kalian tidak ada pendapat yang lain, kita langsung buat keputusan saja, tidak menerima murid, tetapi setiap institusi harus mengeluarkan sumber yang ditentukan. Baiklah. Biar Eriksen Zan yang membimbingnya saja. Eriksen Zan tentu saja mengerti maksud perkataan orang-orang ini, dia langsung mengucapkan terima kasih kepada mereka. Hari ini Yogi Chen cukup menghargai Eriksen Zan. 2 murid menjadi pemenang dari kompetisi antar institusi dan 1 lagi berada di urutan keempat. Walaupun tidak memperoleh penghargaan, tetapi malah mendapatkan jurus pembinaan massa versi lengkap dan dukungan dari 5 institusi yang lain. Dukungan ini lebih menakjubkan dari penghargaan yang diberikan kepada pemenang pertama. Sewaktu pulang ke institusi dan masih belum duduk lama, Eriksen Zan mengutus bawahan untuk memanggil Yogi Chen. Yogi Chen segera menghadap Eriksen Zan. Master, iya. Eriksen Zan menganggukkan kepala, aku merasa puas dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Semua karena bimbingan dari Master. Eriksen Zan merasa bangga mendengar perkataan Yogi Chen. Dari awal sampai hari ini, Eriksen Zan hanya memberikan sebuah kapak kepada Yogi Chen dan tidak ada yang lain, bahkan Mulyani yang mengajari jurus pembinaan massa. Orang yang tidak tinggi hati dan tidak pernah membuat khawatir, kamu adalah anak yang baik. Perasaan Eriksen Zan sangat senang, semua paman seperguruan sangat membanggakan kamu. Tetapi kamu harus ingat satu hal, kamu jangan bersikap tinggi hati dan jangan gegabah dalam melakukan apapun. Baik, murid akan selalu mengingat perkataan Master. Tutup matamu, aku ingin memberikan sesuatu padamu. Yogi Chen mendengarkan perintah dan langsung menutup matanya. Detik selanjutnya, ada sesuatu yang muncul dalam benaknya. Jurus pembinaan massa, itu adalah jurus pembinaan massa versi lengkap. Benar-benar teknik jurus menandingi jurus pencipta Kingdi dan perbedaan sangat jauh. Master, Ini adalah keputusan dari paman seperguruan, kamu tidak perlu berguru kepada mereka, mereka akan menyediakan sumber untuk kamu dan akan fokus membina kamu. Walaupun tidak berguru, tetapi kamu harus tetap menghormati mereka, kamu harus menjaga sikap dan jangan mengecewakan mereka. Baik, Master. Semua ini benar-benar di luar dugaan Yogi Chen, tidak menyangka pemenang pertama saja tidak ada, tetapi dirinya malah mendapatkan jurus pembinaan massa versi lengkap. Apa yang direncanakan manusia memang kalah dengan apa yang sudah ditakdirkan. 97 tahun lagi akan terjadi pertempuran perebutan kekuasaan, kamu harus fokus dalam pembinaan, sumber yang sudah ditentukan akan diantar ke tempat tinggal kamu harus bertanya jika ada yang kurang mengerti, dan beberapa bagian jurus pembinaan massa yang lain, kamu bisa bertanya kepada paman seperguruan. Baik, pergilah. Yogi Chen menganggukkan kepala dan pamit. Jujur saja, jurus pembinaan massa versi lengkap tidak terlalu berguna bagi Yogi Chen. Dia lebih membutuhkan buku kuno peninggalan. Jadi dia berencana akan pergi ke Sea of Books. Orang hebat tingkatan Jalan Tao Kekaisaran tidak bisa masuk ke sana, sekarang Yogi Chen berada di tingkatan setengah Jalan Tao Kerajaan, kebetulan masih bisa masuk. Malam hari, Yogi Chen menerima satu gelombang sumber yang berasal dari tempat tanpa aturan. Selain itu, kekuasaan lembaga perdagangan Xinhua sudah merambat ke klan Kaisar Suci dan Tao Palace tingkatan immortal. Anggotanya terus meningkat, ada puluhan ribu orang hebat tingkatan Jalan Tao Kerajaan dan ratusan orang hebat tingkatan Jalan Tao Kekaisaran. Bahkan anggota dengan kekuatan tempur tahap menengah juga terus meningkat. Pengedar mesin pengirim bayangan juga sudah membentuk rantai kekuasaan kesempurnaan. Dalam waktu 90 tahun yang akan datang, kekuasaan Yogi Chen seharusnya bisa merambat dan menguasai setengah wilayah tingkatan keabadian. Hari kedua, Mulyani datang mencarinya, adik, apakah kamu sudah bangun, bukankah kita akan berlatih ke Sea of Books? Yogi Chen langsung terbangun dan membukakan pintu, dia melihat Mulyani berpakaian warna hijau sudah berdiri di depan pintu. Kakak, apakah kamu tidak ingin mengembangkan jurus pembinaan massa di klan? Lebih baik melakukan perjalanan daripada mengurung diri di klan, aku lebih suka keluar. Mulyani bukanlah tipe orang yang suka santai dan bermalas-malasan, dia tidak akan maju kalau hanya mengurung diri di klan. Baiklah, ayo kita pergi. Kamu laporkan dulu kepada Master. Mulyani berkata kepada Yogi Chen. Yogi Chen menganggukkan kepala. Bukan hanya itu, dia juga menemui Rafael Meng dan memintanya menjaga Roni Qian selama dia tidak ada. 1 jam setelah itu, mereka berdua turun gunung dan langsung menuju Sea of Books. Sea of Books berada di bagian selatan Istana Lanting. Berdasarkan perencanaan Yogi Chen, mereka akan tiba di sana dalam waktu 1 bulan. Yogi Chen tidak terburu-buru. Sekian lama tinggal di wilayah tingkatan keabadian, dia belum memiliki kesempatan untuk menikmati keindahan di sekitarnya. Mulyani juga cukup menikmati suasana. Mereka berdua memilih penginapan yang bagus dan berdiam di sana beberapa hari.
Jangan berpikir terlalu jauh, mereka hanya menikmati suasana sambil menjalankan pembinaan. Dalam perjalanan kali ini, hubungan mereka semakin akrab, tetapi mereka sama-sama mengerti dan tidak melewati batas persahabatan. Sebenarnya inilah yang terbaik, kalau sudah melewati batas persahabatan, maka belum tentu berakhir dengan baik. Mulyani mengerti karakter diri sendiri, dia bukan tipe orang yang bisa santai dan berdiam diri di rumah. Jika benar-benar menjadi istri dari seorang pertapa, maka Yogi Chen tidak akan bisa bertahan dengan sifatnya. Adik, tempat itu adalah perbatasan Fairyland Palace. Saat itu, Fairyland Palace adalah salah satu klan besar yang mengeluarkan pasukan untuk memberontak Sea of Books. Mereka mendapatkan begitu banyak keuntungan di pertempuran itu, dari urutan ke-500 langsung naik dan masuk ke dalam urutan ke-200. Mereka berkembang pesat dalam beberapa tahun ini, anggota dari Fairyland Palace mendapatkan reputasi yang sangat luar biasa. Semua tembok perkotaan tersambung dengan kokoh, sama seperti akan menghubungkan langit dan bumi, luasnya adalah ratusan kali lipat dari City of Fearlesses. Earth Immortal City, nama yang bagus. Setelah melewati perkotaan ini, mereka masih harus terbang sejauh 8 juta mil baru bisa tiba di reruntuhan bangunan kuno perbatasan Sea of Books. Tetapi mereka berdua tidak terburu-buru, sebaliknya malah berjalan-jalan di Earth Immortal City. Begitu banyak orang hebat tingkatan jalan tau kerajaan, orang hebat tingkatan jalan tau kekaisaran juga akan merasa takut berhadapan dengan mereka. Pantas saja disebut sebagai Fairyland Palace yang berada di urutan ke-200, orang yang berada di sini rata-rata memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Apakah kamu mendapatkan informasi, kali ini Sea of Books akan terjadi sesuatu? Oh, apa itu? Anggota dari A3 Grams Palace memprediksi bahwa area terlarang Sea of Books akan terbuka, semua book spirit yang bersembunyi dalam buku akan keluar, roh-roh tersebut memiliki warisan tahap sempurna, bagi yang bisa mendapatkan warisan, mereka pasti akan kaya raya. Benaran. Aku pergi dulu, terserah percaya atau tidak. Tunggu aku kakak. Yogi Chen dan Mulyani saling melihat. Semenjak masuk ke dalam Earth Immortal Palace, mereka melihat orang-orang yang berada di sana terus mendiskusikan sesuatu. Kali ini, Sea of Books akan terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan dan semua kejadian tentu saja ada penyebabnya. Orang-orang dari A3 Grams Palace tidak akan salah dalam memprediksi sesuatu. Mulyani berkata, ayo, kita ke sana. Yogi Chen menganggukkan kepala. Mereka terbang ke arah reruntuhan bangunan kuno Sea of Books. Setelah terbang beberapa jam, sebuah lubang langit yang sangat besar muncul di hadapan mereka. Jutaan orang berdiri di sekeliling lubang raksasa itu. Sepertinya ada lapisan-lapisan pelangi di atas lubang tersebut. Sewaktu dilihat lebih teliti, ternyata bukan pelangi, tetapi itu adalah lautan buku yang terbentuk karena kumpulan dari begitu banyak buku kuno peninggalan. Huf. Bab 784. Menutupi kehebatan masuk dalam pertarungan. Pantas saja saat itu Sea of Books bisa diserang habis-habisan. Aneh, pintu masuk kenapa menghilang? Mulyani menunjuk ke arah depan, tempat ini seharusnya ada beberapa pintu masuk, kenapa semuanya menghilang? Apakah ada hubungannya dengan permasalahan kali ini? Yogi Chen memprediksi. Tidak jelas, kali ini tempat ini benar-benar sangat aneh. Mulyani berkata, adik, kamu harus terus ikuti aku. Baik. Yogi Chen menganggukkan kepala sambil mengatami sekeliling. Tingkatan pembinaan orang-orang yang datang ke tempat ini ada yang tinggi dan juga ada yang rendah. Super memperkirakan sebagian besar adalah tingkatan jalan tau kerajaan tahap lanjut dan tingkatan setengah jalan tau kerajaan. Prediksi dari A3 Grams Palace memang benar, Sea of Books telah terjadi perubahan. Benar, 8 juta tahun sudah berlalu, akumulasi yang berada di tempat ini memelihara begitu banyak book spirit, hal ini sangat sulit dibayangkan. Sewaktu segel pengontrol terbuka, aku akan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam. Tatapan mata semua orang terlihat begitu berambisi. Fitur alat pendengar super sangat hebat. Ratusan ribu meter dalam lingkaran, asal tidak ada penghalang suara, maka pembicaraan mereka pasti terdengar. Walaupun ada penghalang suara, super tetap bisa mengetahui pembicaraan mereka melalui gerakan mulut. Kemudian pusat kontrol akan menyaring semua informasi yang diperoleh. Yogi Chen akhirnya mendapatkan 4 informasi yang sangat penting. Pertama, setiap jutaan tahun, semua book spirit yang berada di Sea of Books pasti akan keluar satu kali. Kedua, formasi-formasi yang tersembunyi pasti akan terbuka karena kondisi yang begitu berbahaya, semua yang berada di tempat itu akan sulit bertahan hidup. Ketiga, buku-buku yang berada di tempat ini kebanyakan adalah tingkatan jalan tau kerajaan, tingkatan jalan tau kekaisaran bahkan tingkatan immortal, juga banyak teknik jurus dari tingkatan keabadian. Keempat, kekuatan book spirit bisa dibedakan dari warnanya. Warna putih adalah terlemah dan teknik jurus yang mereka kuasai juga tidak banyak. Warna merah paling kuat, kita harus melarikan diri ketika sudah kewalahan menghadapi mereka, karena book spirit itu bisa merebut tubuh. Yogi Chen lebih percaya diri dengan bantuan 4 informasi itu.
Semakin banyak teknik jurus tentu saja akan semakin bagus. Seandainya ingin mendapatkan teknik jurus yang lebih tinggi, mereka harus berjalan lebih dalam. Tiba-tiba terjadi guncangan dahsyat di kawasan itu, ada seekor mamut raksasa yang mendadak berlari keluar. Semua orang mengangkat kepala dan melihat binatang tersebut. Di bagian punggung mamut ada sebuah ruang kecil. Astaga, siapa itu? Begitu norak. Diam, apakah kamu ingin mati? Orang itu langsung menutup mulut temannya dan menjelaskan, itu adalah binatang tunggangan murid utama dari Elephant Spirit Palace. Apa? Elephant Spirit Palace? Terima kasih atas pertolongan kakak. Pria itu berkeringat dingin, dia langsung membungkukkan badan dan memberi hormat. Brantuoba, tidak menyangka kamu yang duluan tiba di tempat ini. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara lengkingan burung elang. White-headed eagle turun di antara kerumunan orang. Sayapnya bisa mencapai ratusan meter jika terlentang. Di bagian punggung White-headed eagle juga ada sebuah istana kecil. Cepat menyingkir, elang itu akan segera turun. Cepat menyingkir. Semua orang bergeser dan memberikan tempat. Adik, kita ke sana. Mulyani menarik tangan Yogi Chen dan berjalan ke salah satu sisi. Kakak, aku merasa mereka terlalu norak. Mulyani menghela napas, mamut yang berwarna putih dari Elephant Spirit Palace, White-headed eagle dari klan suci Swallowing World, kedua klan ini termasuk klan besar yang berada di posisi ke-200 teratas, orang biasa tidak akan berani menyinggung dan bermasalah dengan mereka. Aku sudah mengerti. Yogi Chen mengeluh ketika melihat White-headed eagle yang berada di samping mamut, inilah kekejaman yang sangat nyata. Istana Lanting merupakan salah satu bagian dari 3000 Tao Palace, tetapi kehebatan dari 3000 Tao Palace juga ada yang kuat ada yang lemah. Istana Lanting berada di bawah urutan ke-2500, selisihnya tentu saja jauh jika dibandingkan dengan kedua klan ini. Hal ini bisa dilihat dari penampilan anggota kedua klan ini. Huga Gai, kenapa kamu suka mengikuti aku dari belakang? Brantuoba berkata sambil minum di ruangan yang berada di atas mamut dan samping Brantuoba ada dua wanita yang sangat seksi. Brengsek. Hugo Gai berkata dengan dingin, aku akan pergi kemana saja yang aku mau, kamu boleh datang ke Sea of Books, aku tentu saja juga boleh datang. Kamu ingin mencari masalah denganku? Silakan saja, kalau kamu mau. Suasana langsung menjadi sangat tegang. Semua orang merasa ketakutan ketika melihat aura kekuatan mereka yang bertabrakan di udara. Aura kekuatan yang begitu luar biasa, aku merasa diriku bukanlah apa-apa dibandingkan dengan mereka. Apakah mereka adalah murid utama dari klan yang berada di dalam urutan ke-200 teratas, sangat luar biasa, bahkan niat untuk melawan mereka juga tidak ada. Di saat semua orang sedang mengeluh, tiba-tiba ada seekor bangau raksasa turun di antara mereka. Bangau itu dikelilingi oleh aura fiery dan seorang wanita berdiri di bagian punggung bangau tersebut. Wanita itu mengenakan jubah biru yang sangat panjang, kecantikannya membuat semua orang terpikat, aura kesuciannya membuat semua orang hanya bisa melihat dia dari kejauhan dan tidak berani mendekat. Sewaktu wanita itu muncul, aura kekuatan yang begitu menakutkan langsung menghilang. Peri Li sudah datang. Apakah Peri Li mau ke sini dan minum bersamaku? Ingrid Li sekilas melihat dan berkata, terima kasih saudara Gai, pertapa tidak meminum minuman beralkohol. Sungguh disayangkan. Huga Gao berkata, Peri Li, apakah sebentar lagi kita bisa pergi bersama-sama? Brantuoba berjalan keluar dari ruangan, tatapan matanya ketika melihat Ingrid Li terlihat menyembunyikan sesuatu yang mendalam. Aku terbiasa sendirian, terima kasih atas tawaran dari saudara Tuoba. Tatapan Ingrid Li tetap terlihat tenang ketika menolak tawaran mereka. Brantuoba juga tidak merasa kecewa karena dia sudah terbiasa dengan sikap Ingrid Li yang begitu dingin. Karena karakter Ingrid Li yang begitu dingin, maka begitu banyak orang yang mengincar dirinya. Begitu banyak peri di Moon Palace dan Ingrid Li termasuk salah satu yang paling cantik. Kakak, dia. Ingrid Li dari Moon Palace, wanita ini memiliki saluran Reiki Dewa Alami dan kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Dia pernah menggunakan kekuatan tingkatan Jalan Tao Kerajaan tahap lanjut untuk membunuh orang hebat tingkatan Jalan Tao Kekaisaran tahap awal. Dia juga berani melawan orang hebat tingkatan Jalan Tao Kekaisaran tahap menengah dari istana lain, merupakan generasi yang sangat dibanggakan. Tatapan Mulyani terlihat cukup mengagumi wanita itu. Perbedaan setiap orang memang jauh berbeda. Luar biasa. Sepertinya utusan langit yang sesungguhnya memang luar biasa. Kenapa adik Li tidak bilang dulu sebelum datang? Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara aliran air yang sangat lembut. Naga air berkepala 9 yang menarik kereta perang muncul di hadapan mereka. Yang berada di atas naga air itu adalah seorang wanita muda yang berpenampilan sangat aneh. Wanita itu tidak memakai alas kaki dan kakinya diikat dengan lonceng kecil. Wanita itu sepertinya masih kecil, tetapi dia memanggil Ingrid Li dengan sebutan adik. Freya. Dia adalah peri Freya dari Fairyland Palace. Bukankah Peri Freya sedang melakukan pembinaan tingkatan Jalan Tao Kekaisaran sejak puluhan ribu tahun yang lalu, kenapa hari ini bisa ke sini? Orang-orang di sekitar merasa aneh.
Naga air berkepala 9 yang menarik kereta perang berhenti di salah satu sisi, kemudian Pri Freya melompat dan naik ke bangau Ingrid Lee. Adik Lee, kenapa tidak beritahu dulu sebelum datang ke kawasan kakak? Ingrid Lee menganggukkan kepala dengan pelan, aku khawatir akan mengganggu proses pembinaan kakak yang tenang. Pri Freya tertawa terbahak-bahak, lonceng yang terikat di kaki dan di tangan terus berdentang. Semua orang di dunia ini tahu bahwa aku memang suka keramaian dan tidak suka dengan suasana tenang. Sejak kapan aku melakukan pembinaan dalam suasana tenang? Ingrid Lee tidak mengatakan apapun dan merasa lebih baik mendiamkan diri. Melihat Ingrid Lee yang tidak mengatakan apa-apa, Pri Freya langsung melihat ke sudut lain. Kalian berdua, apakah tidak perlu melapor dulu kalau ingin menginjakan kaki di tempat ini? Raut wajah Brantuoba sangat tidak enak dilihat. Keanehan Pri Freya membuat dia tidak berani bersuara. Setiap bertemu, dia pasti dijahili oleh orang aneh ini. Hugo Gai juga diperlakukan sama seperti Brantuoba. Wei, beruang toba, Gai Fangzi, nama ejekan yang artinya membangun rumah, aku sedang bertanya pada kalian. Brantuoba sangat emosi, nama dia adalah Brantuoba tetapi malah diejek dan dipanggil menjadi beruang tuoba. Hugo Gai, kamulah yang membangun rumah, kalian sekeluarga yang membangun rumah. Pura-pura mati. Pri Freya menggerakkan lonceng yang berada di tangannya dengan kuat. Gelombang suara tersebar ke seluruh tempat. Mulyani mengeluarkan cahaya pelindung inti jiwa untuk menghalangi gelombang suara tersebut. Ada beberapa orang tidak sempat menghindar langsung tidak berhenti tertawa. Ada yang tidak berhenti menangis. Juga ada yang langsung jongkok, mengambil tanah dan memakannya. Ingrid Lee juga mengeluarkan lapisan penutup pelindung untuk melindungi diri dan binatang tunggangannya. Brantuoba dan Hugo Gai sangat trauma dengan kelakuan Pri Freya. Mereka hanya melindungi diri sendiri dan lupa melindungi binatang tunggangan. Saat ini, mammoth mulai tidak bisa dikendalikan dan berlari kemana-mana. White-headed Eagle mengeluarkan suara lengkingan, dia langsung membawa Hugo Gai dan terbang ke langit. Terjadi badai angin yang sangat menakutkan ketika White-headed Eagle mengepakkan sayapnya dan semua debu berterbangan. Semua orang ikut terbang karena badai angin tersebut. Masih berpura-pura mati. Pri Freya tertawa terbahak-bahak. Benar-benar wanita yang sangat jahil. Perkataan Yogi Chen. Mulyani tidak mengatakan apa-apa, dia mengajak Yogi Chen mundur ke belakang. Sewaktu berada di tempat yang lebih aman, Mulyani baru berkata, sebaiknya jauhi mereka, aku memperkirakan sebentar lagi pasti ada yang datang lagi. Datang saja, semakin banyak yang kesini semakin bagus. Yogi Chen berkata dalam hati. Ledakan Book Spirit yang terjadi sekali dalam jutaan tahun, pasti akan memancing sangat banyak utusan langit untuk hadir. Tidak seru melawan orang biasa, melawan utusan langit baru seru. Hanya dengan bertarung dengan utusan langit sejati, baru bisa mengerti kekurangan dalam diri yang masih belum sempurna. Sesuai dugaan, beberapa lama setelah itu, ternyata ada yang datang lagi. Raja Pisau dari klan Pisau Changhen, Marvin Dao. Mulyani menjelaskan, Marvin Dao menggunakan pisau untuk mendalami aliran Tao, benar-benar seorang pisau maniak, tingkatan jalan Tao kekaisaran tahap awal, sampai sejauh ini dia belum pernah kalah dalam setiap pertandingan. Raja Pedang dari klan Tenderness Sword, Ezatmu. Kamu jangan merasa nama klan Tenderness Sword sangat lucu, mereka adalah klan yang sangat kuat dan berada dalam urutan ke-200 teratas, di mana Marvin Dao berada, maka Ezatmu juga pasti berada di sana, karena 300 tahun yang lalu Ezatmu pernah kalah dalam menghadapi Marvin Dao. Bab 785. Berpura-pura untuk menjebak. Sejak saat itu, Ezatmu bersumpah, dia harus menang dari Marvin Dao. Juga ada Eriolong dari Nine Dragon Palace, orang ini berbadan naga, tingkatan setengah jalan Tao kerajaan, dengar-dengar, sewaktu berubah dan berbadan manusia, dia sanggup membunuh musuh tingkatan jalan Tao kekaisaran tahap awal. Ada yang mengatakan, seandainya dia berubah kembali dan berbadan naga, dia bisa membunuh tingkatan jalan Tao kekaisaran tahap menengah. Melalui penjelasan Mulyani, Yogi Chen semakin mengerti dan memahami keberadaan beberapa orang hebat ini. Mereka semua adalah orang hebat dalam menerobos tingkatan bahkan membunuh musuh. Adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam, usahakan jangan bermasalah dengan orang-orang ini, seandainya terjadi masalah, jangan berikan mereka kesempatan untuk bertindak. Mulyani berkata, kamu harus berusaha sebisa mungkin, jika tidak sanggup, maka kamu harus langsung melarikan diri. Baik, kakak. Yogi Chen menganggukkan kepala. Mulyani sudah lama berkeliaran di luar, tentu saja pengalaman akan membentuk karakter dia menjadi seorang pemberani. Saat ini, semakin banyak utusan langit yang hadir dan begitu banyak binatang tunggangan yang aneh berhenti di sekeliling, orang-orang yang lain hanya bisa menghindar dan terus mundur. Tetapi kali ini Yogi Chen tidak melangkah mundur. Kakak, kita tidak perlu mundur lagi. Yogi Chen menarik tangan Mulyani sambil menggelengkan kepala, jika kita terus melangkah mundur, berarti memberikan kesempatan baik kepada orang lain, kita datang ke sini untuk mendapatkan keberuntungan itu, bukan untuk mengalah dan membiarkan orang lain mendapatkan keberuntungan itu. Menghindar bukanlah karakter Yogi Chen, orang-orang ini memang sangat hebat,
tetapi Yogi Chen juga tidak terhitung lemah. Tapi, adik, kakak tenang saja, serahkan semuanya padaku. Yogi Chen mengerti kekhawatiran Mulyani. Tetapi kalau tidak ada kemajuan berarti mundur, ini adalah masalah persaingan, sekarang tidak ada alasan untuk mundur. Yogi Chen membina jurus yang tidak terkalahkan, yang dia jalankan adalah aliran Tao yang tidak terkalahkan. Dia mengalah kepada Raphael Meng, itu karena sebuah janji, juga dikarenakan dia memang tidak ingin melakukan penyerangan dan tidak mau terlalu menonjolkan diri. Tetapi bukan berarti Yogi Chen bisa mengalah kepada siapa saja. Mulyani merasa bangga dengan Yogi Chen, baiklah adik, aku akan maju dan mundur bersama kamu. Yogi Chen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, tiba-tiba terdengar kata-kata yang sangat sombong, orang-orang yang berada di sana semuanya menyingkir, aku sudah datang. Seekor White Tiger raksasa mendadak keluar dari hutan belantara, begitu banyak pohon yang tumbang karena kekuatannya. Seorang pria yang berpakaian kuning dan terlihat sangat menjengkelkan berdiri di kepala White Tiger. Dia adalah Daryl Qin, pangeran ke-13 dari klan Wanguo. Tidak menyangka dia juga datang. Hais, begitu banyak utusan langit yang hadir, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Semua orang mengeluh. Jika beberapa utusan langit ini mulai bertarung, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian lagi. Kalian berdua cepat menyingkir. Seseorang berteriak kepada Yogi Chen dan Mulyani. Daryl Qin sangat kejam, dia membunuh siapa saja tanpa mengedipkan mata, jika menghalangi langkahnya, berarti mengantarkan nyawa. Telapak tangan Mulyani mulai berkeringat karena panik, dia sudah siap untuk bertarung. Para utusan langit merasa bingung dan saling melihat, sepertinya bukan dua orang yang berdiri di hadapan mereka, tetapi dua ekor semut. Mereka malah berpikir, apakah dua orang ini tidak menyingkir karena terlalu takut? Tidak mau menyingkir. Daryl Qin tertawa dingin, White Tiger, makan saja dua orang ini. Huam. Badan White Tiger sebesar gunung kecil dan suaranya terdengar sampai ribuan meter. Mereka pasti mati. Hais, sangat disayangkan, wanita yang begitu cantik akan mati di dalam mulut White Tiger. Perkataan orang itu terdengar begitu jelas. Saat ini, Mulyani mulai menggerakkan jurus pembinaan massa. Tetapi tiba-tiba terdengar suara, pergi. Suara itu tidak terlalu kuat tetapi sangat jelas, diikuti dengan suara raksasa yang begitu menakutkan. Grur. White Tiger langsung terbanting dan Daryl Qin terlempar, dia berdiri di udara dengan stabil. Sewaktu tersadar, binatang tunggangan itu sudah menjadi abu. Daryl Qin yang masih berdiri di udara langsung melihat ke bawah, tatapan Daryl Qin terlihat begitu emosi. Kamu benar-benar lancang. Daryl Qin berteriak. Dia menggunakan jurus telapak tangan berjejak melingkupi langit menyerang Yogi Chen. Raut wajah Yogi Chen tetap terlihat tenang, dia menggunakan jari tangan dan menunjuk pelan, titik-titik cahaya yang menakutkan mulai tersebar. Melubangi telapak tangan Daryl Qin dengan mudah. Bukan hanya menggagalkan ilmu sihir dan bela diri Daryl Qin, sekarang telapak tangan Daryl Qin terus gemetar dan terlihat sebuah lubang sebesar ibu jari. Siapa kamu? Daryl Qin belum pernah bertemu dengan Yogi Chen. Para utusan langit dari 200 klan teratas, Yogi Chen tidak kenal satupun. Apakah dia adalah utusan langit yang baru? Buat apa kamu tahu siapa aku? Yogi Chen berkata dengan tenang, aku yang menempati wilayah ini. Dia berkata sambil membalikkan badan. Mulyani hanya menyaksikan. Orang ini adalah Daryl Qin dari klan Wanguo, termasuk salah satu utusan langit. Tetapi Yogi Chen dengan gampang menaklukkannya. Apakah Yogi Chen? Berpikir sampai di sini, Mulyani menarik napas sampai ke titik dasar. Utusan langit. Benar-benar utusan langit maha kuasa. Siapa orang ini, kenapa aku tidak pernah melihatnya? Dia adalah utusan langit dari klan apa? Penampilannya terlalu sederhana. Inilah yang disebut orang yang berpura-pura dan bertujuan untuk menjebak. Awalnya mengira dua orang ini pasti akan mati, siapa tahu kondisi berubah, pihak yang seharusnya mati malah bisa menaklukkan orang yang menyebalkan itu dengan begitu gampang. Bukan hanya orang yang berada di sekeliling merasa kaget. Kejadian ini juga mengejutkan para utusan langit. Sebenarnya kekuatan Daryl Qin sama sekali tidak lemah. Bocah, kamu benar-benar cari mati. Daryl Qin sangat emosi. White Tiger-nya sudah terbunuh dan sekarang telapak tangannya terluka. Kapan Daryl Qin pernah mengalami hal yang memalukan seperti ini? Heaven Breaking Fist. Segel ketiga, kekuatan bertambah 20 kali lipat. Satu serangan dari Yogi Chen. Grur. Dua jurus saling bertabrakan dan ternyata kekuatan mereka seimbang. Raut wajah Daryl Qin terlihat mulai serius. Orang ini bisa bertahan melawan dirinya, berarti kemampuan orang ini pasti lumayan hebat. Daryl Qin hanya menggunakan 70% kekuatan. Tetapi pihak lawan masih terlihat stabil. Bisa dipastikan orang ini juga tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Serangan yang begitu luar biasa membuat keadaan sekitar menjadi sangat berantakan, semua orang terpaksa harus melangkah mundur. Saling membandingkan adalah hal yang mengesalkan.
Bagaimanapun juga, mereka tetap tidak akan bisa menanggung akibat dari pertarungan ini. Formasi-formasi Sea of Books akan segera dibuka. Jika kamu masih ingin bertarung, aku akan tetap melayani kamu. Yogi Chen berkata dengan tenang. Raut wajah Daryl Qin terlihat sangat tidak stabil. Seandainya bertarung di luar, maka kesempatan baik pasti akan direbut oleh orang lain. Sebentar lagi pasti ada kesempatan untuk membalas dendam. Kamu tunggu saja waktunya. Setelah ancaman itu, Daryl Qin langsung melangkah ke samping. Saat ini, terjadi penyergapan yang menakutkan dari sekitar reruntuhan Sea of Books, seperti akan menghisap semua orang untuk masuk ke dalam. Area terlarang reruntuhan akan terbuka, semuanya persiapkan diri. Tidak tahu siapa yang berteriak dari antara kerumunan orang. Kakak, pegang aku dengan erat. Yogi Chen melihat Mulyani. Iya. Mulyani menganggukkan kepala. Awalnya karena mengkhawatirkan Yogi Chen kurang berpengalaman, makanya datang untuk melindungi dirinya. Di hadapan para utusan langit, Mulyani merasa dirinya benar-benar bukan apa-apa. Tunggu saja selesai mengembangkan jurus pembinaan massa, pasti bisa mengejar kehebatan mereka. Tidak perlu sampai harus membunuh tingkatan jalan tahu kekaisaran, asal bisa menandingi mereka, sudah membuat Mulyani merasa puas. Wah! Saat ini, muncullah satu persatu pusaran di antara dimensi. Cepat masuk. Suoh! Semua orang berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam pusaran-pusaran tersebut. Kakak, ayo. Yogi Chen dan Mulyani masuk ke dalam pusaran dengan kecepatan tinggi. Saat ini, Daryl Qin sebenarnya ingin langsung bertindak, tetapi karena memikirkan tujuan utama dia ke sini, jadi dia tetap mengontrol emosinya. Daryl Qin harus tiba di sana dengan kecepatan tertinggi. Sewaktu masuk ke dalam pusaran, kondisi di sekitar langsung berubah. Tembok-tembok yang sudah hancur, cahaya api yang begitu terang, juga terdengar suara-suara yang meratap kesedihan. Suara itu sepertinya sangat jauh, tetapi malah terdengar begitu dekat di telinga, membuat seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Adik, itu adalah suara dari luar yang mengelilingi kita. Mulyani bukan pertama kali masuk ke dalam pusaran, jadi dia lebih berpengalaman. Melihat cahaya roh yang menerangi langit dan segala tempat, dia berkata dengan senang, cepat, titik-titik cahaya itu adalah Book Spirit, tangkap mereka semua. Setelah mendengar perkataan Mulyani, Yogi Chen langsung mengeluarkan kantong ajaib. Dia menangkap semua yang bisa terlihat olehnya, setidaknya mengumpulkan ratusan ribu titik cahaya. Orang yang menyusul dari belakang melihat kondisi ini, mereka sangat emosi dan marah besar, brengsek, terlalu kejam, tidak menyisihkan sedikitpun. Masuk ke dalam, di sana lebih banyak barang berharga. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan dari orang yang di samping. Ada roh gentayangan yang mendadak terbang keluar dan menusuk tubuh orang itu, kemudian mencabut jantungnya. Yang menerobos masuk pasti akan mati. Roh gentayangan itu berkata sambil mengunyah jantung orang tersebut, suaranya sangat menusuk telinga. Itu adalah roh gentayangan dari orang yang mati penasaran di Sea of Books, harus lebih berwaspada. Mulyani berkata, setiap saat harus gunakan cahaya pelindung tubuh. Yogi Chen mengeluarkan benda pusaka yang berfungsi untuk melindungi dan langsung menutupi mereka berdua, tidak akan ada masalah lagi. Kita terus berjalan ke dalam, bagian dalam sangat luas, lebih luas dari Istana Lanting. Perkataan Mulyani. 8 juta tahun yang lalu, tempat ini merupakan klan besar yang berada di urutan ke-9, berlimpah dengan kekuatan dan Istana Lanting tentu saja tidak bisa menandinginya. Selain ada roh gentayangan, juga ada Book Spirit yang sangat kejam, mereka menghisap semua aura kematian dan aura membunuh. Kekuatan tempur mereka sungguh hebat, dengar-dengar di sini juga ada Book Spirit tingkatan immortal. Book Spirit tingkatan immortal, berarti setidaknya menguasai teknik jurus tingkatan immortal, bahkan mungkin menguasai teknik jurus tingkatan keabadian. Kakak, ikut aku. Yogi Chen adalah master segala formasi, di tempat ini memang terdapat begitu banyak formasi, tetapi semua itu tidak menyulitkan Yogi Chen. 45 menit di luar dan hanya mendapatkan Book Spirit tingkatan pelepasan dan tingkatan jalan tahu kerajaan tidak termasuk banyak. Kakak, tidak terlalu berguna kalau tetap di sini, kita masuk lebih dalam lagi. Bab 786. Book Spirit tingkatan jalan tahu kekaisaran. Bagian dalam area terlarang tampak sangat luas. Seperti sebuah ruang dimensi tersendiri. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah pavilion bernama Rumah Observasi. Bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan tampak runtuh seperti pernah bencana kebakaran. Hanya pavilion ini yang tampak utuh dan tidak mengalami kerusakan. Kakak seperguruan, sebelum ini, apakah kamu pernah masuk sampai sejauh ini? Tidak pernah. Mulyani menggeleng, bagian internal klan Sea of Books tidak selalu seperti sekarang ini, dia selalu berubah-ubah seiring waktu. Dulu ada orang yang pernah menganalisa bahwa klan Sea of Books merupakan sebuah formasi Pakua raksasa yang tidak henti-hentinya berubah. Kamu ingin masuk? Sebelum Yogi Chen sempat mengangguk, Mulyani berkata, tidak boleh, terlalu berbahaya. Yogi Chen berpikir sejenak, tampaknya aku punya akal. Dia memungut sebongkah pecahan batu dari atas tanah.
Lalu dengan menggunakan jurus mengubah kedelai menjadi prajurit, dalam sekejap batu itu berubah menjadi pria kekar berwarna kulit abu kehitaman, hormat kepada Tuan. Buka gerbang itu. Baik. Pria kekar itu tidak memiliki tingkat kecerdasan yang cukup tinggi. Dia hanya tahu bagaimana cara melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Yogi Chen padanya. Tuan, tidak bisa dibuka. Hancurkan saja. Brak, brak, brak. Pria kekar itu sudah mendobraknya 10 kali. Pintu penutup gerbang itu tetap tidak bergeming. Minggir, biar aku saja. Kata Yogi Chen, pria kekar itu dengan segera bergeser. Yogi Chen mengarahkan tinjunya pada rumah observasi berkali-kali tanpa mengenainya secara langsung. Getaran itu membuat debu-debu yang berada di atas pintu itu berterbangan. Level 6, tambah kekuatan 30 kali lipat. Yogi Chen mengacungkan tinjunya dengan sekuat tenaga. Pintu gerbang rumah observasi hancur menjadi serpihan. Detik berikutnya, berbagai hantu penasaran terbang dari dalam. Buset! Pantas saja susah dibuka. Ternyata banyak sekali hantu penasaran yang disembunyikan di dalamnya. Tidak benar. Para hantu penasaran ini memiliki tingkat kekuatan membina yang terlalu rendah. Paling hanya mencapai tingkatan pelepasan saja. Bagaimana mungkin mereka bisa menahan sebanyak itu serangan darinya? Di atas pintu juga tidak ada jejak-jejak terpasangnya formasi pembatas. Kecuali, Yogi Chen mengangkat kepala. Entah mengapa dia merasa bahwa jendela-jendela itu tampak seperti mata. Pintu gerbang itu tampak seperti mulut raksasa yang tidak ada dasarnya. Cepat mundur. Yogi Chen menarik Mulyani untuk melayang pergi dari tempat itu. Kemudian, rumah observasi berubah menjadi hantu penasaran raksasa. Perutnya sangat besar. Di dalam perutnya dipenuhi dengan mata. Tetapi mulutnya kehilangan 2 buah gigi depan. Makhluk macam apa ini? Mulyani membelalakkan matanya. Dia juga baru pertama kali menjumpai makhluk seperti ini. Tidak tahu, sepertinya hantu penasaran, dia ingin menyedot kita masuk ke dalam. Hantu penasaran ini tampaknya sangat kuat. Dia harus mengeluarkan ilmu yang cukup besar untuk menghancurkan kedua gigi depannya itu. Bagaimana kalau kalian bermain-main di dalam perutku? Asyik, loh. Suara hantu penasaran gendut itu melengking dan tidak enak didengar. Matanya yang kecil dan tipis tampak licik dan kejam. Suaranya samar-samar terdengar menghipnotis dan sulit untuk digambarkan. Yogi Chen membalikkan badan dan melihat bahwa tatapan mata Mulyani mulai tampak kosong. Kakak seperguruan, sadarlah. Setelah Yogi Chen berteriak keras memanggilnya, Mulyani baru tersadar. Adik seperguruan, aku barusan. Cepat segel ke 6 inderamu, biarkan Super membantumu memperhatikan keadaan sekitar. Yogi Chen memotong kata-katanya. Meskipun mereka menyegel ke 6 indera mereka, dengan adanya Super, tidak akan ada masalah besar. Super, apakah ada pergerakan dari makhluk itu saat ini? Sementara ini belum, kirimkan gambaran bentuk tanah yang sudah didapatkan. Kakak seperguruan, ikuti aku. Mesin utama milik Yogi Chen dapat berkomunikasi dengan mesin turunannya. Mulyani tidak menyangka bahwa setelah dia menyegel ke 6 inderanya, dia masih dapat mendengarkan suara Yogi Chen. Saat itu juga dia mengulurkan tangan dan memegang tangan Yogi Chen erat-erat. Super berhubungan langsung dengan kesadaran Mulyani. Maka meskipun Mulyani sudah menyegel semua inderanya, dia masih tetap bisa melihat keadaan di luar. Bergandengan tangan hanyalah hal yang terjadi di alam bawah sadarnya. Yogi Chen juga tidak berpikiran terlalu jauh. Dia membiarkan Mulyani menggenggam tangannya. Sepertinya dia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Setelah mengamati sesaat, Yogi Chen berkata melalui kesadarannya, kakak seperguruan, apakah kamu tahu tentang Earthbound Spirit? Tahu. Mulyani menjawab, Earthbound Spirit adalah roh-roh gentayangan kuat yang dipenuhi dendam, tetapi mereka terbatas dan tidak bisa meninggalkan tempat di mana mereka mati. Itu artinya, si jelek satu ini harusnya juga termasuk Earthbound Spirit. Bila kita bisa membasmi Earthbound Spirit yang hebat seperti ini dan berhasil mengambil esensinya, bisa digunakan sebagai suplemen kelas atas untuk roh mata dewa. Earthbound Spirit yang satu ini setidaknya melampaui tingkatan jalan tahu kekaisaran tahap awal, apakah kita bisa membunuhnya? Kalau kita tidak mencobanya, bagaimana kita tahu? Kalau dengan serangan saja, sepertinya akan sulit. Tadi saja Yogi Chen sudah mengerahkan usaha yang cukup besar untuk menghancurkan 2 gigi depannya. Earthbound Spirit satu ini bisa jadi sudah mencapai tingkatan jalan tahu kekaisaran tahap menengah, atau bahkan tahap lanjut. Akan tetapi bisa dibilang mengatasi makhluk ini susah-susah gampang. Earthbound Spirit sesungguhnya sama saja dengan roh gentayangan, hantu penasaran. Asalkan dia adalah hantu penasaran, tidak ada yang tidak takut akan Thunderbolt. Ada lagi teknik ajaran Buddhisme. Juga sangat berguna untuk mengatasi hantu penasaran. Sayang sekali Buddha Yogi sedang tidak bersama mereka. Bila dia ada di sini dia pasti sudah tertawa girang. Akan tetapi, meskipun Buddha Yogi tidak ada, teknik apapun yang dapat Buddha Yogi lakukan, dia juga bisa melakukannya. Kekuatan Thunderbolt terlalu besar. Dapat dengan mudah merusak esensi Earthbound.
Karena mempertimbangkan hal itu, Yogi Chen menarik beberapa kekuatan iman. Kekuatan iman ini dikumpulkan di dalam dunia internal tanpa batas. Sayangnya Yogi Chen tidak menginginkan kekuatan iman. Karena sifatnya sama seperti asap dupa. Beracun dan membuat ketagihan. Hanya Buddha Yogi yang bisa merasa nyaman menggunakannya. Segera, muncul sebuah pagoda 8 Buddha Liuli di dalam telapak tangan Yogi Chen. Ini dibentuk dari kekuatan iman murni. Pergilah. Pagoda 8 Buddha Liuli menyelubungi Earthbound Spirit tersebut. Belum sampai 45 menit, pagoda 8 Buddha Liuli melayang kembali ke tangan Yogi Chen. Hantu penasaran raksasa itu sudah hilang. Tempat di mana tadinya dia berada kini menampakkan wujud rumah observasi yang sesungguhnya. Pavilion itu terbelah dua di bagian tengah. Di bagian belahannya, ada mayat yang mengering tergeletak di sana. Meskipun mayat itu sudah mengering, tetapi tetap bisa dilihat bahwa sebelum mati, orang itu adalah orang yang sangat gemuk. Sudah 80 juta tahun berlalu. Tetapi mayat itu belum membusuk menjadi bubuk. Di kehidupannya yang lampau, orang ini pasti sudah mencapai tingkatan jalan Tao Kekaisaran. Di tengah-tengah pagoda Liuli, ada segumpal esensi Earthbound yang melayang-layang ringan. Kakak seperguruan, sekarang sudah selesai. Mereka membuka segel indera mereka. Mulyani melihat ke arah pagoda 8 Buddha Liuli yang ada dalam genggaman Yogi Chen. Adik, benda pusakamu ini hebat sekali. Sehebat itukah? Mungkin saja. Satu pagoda ini saja sudah menghabiskan berapa ribu triliun kekuatan iman manusia, biarpun kekuatan iman ini bisa dia peroleh kapan saja. Kakak seperguruan, ini untukmu saja. Mulyani tertegun, adik, ini kamu yang. Sementara ini aku belum bisa menggunakannya. Earthbound Spirit ini memiliki tingkatan jalan Tao Kekaisaran. Akan sangat bermanfaat bagimu. Petik 2. Tentu saja Yogi Chen berbohong. Akan tetapi dia memiliki serpihan gerbang segala keajaiban dan dewa yangnya tidak berhenti-hentinya memperkuat diri. Dia sama sekali tidak membutuhkan esensi Earthbound itu. Hati Mulyani mendadak menjadi lembut. Esensi Earthbound dengan tingkatan jalan Tao Kekaisaran jauh lebih berharga daripada bakal inti jiwa tingkatan jalan Tao Kekaisaran. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Yogi Chen tersenyum, lalu langsung menyuapkan esensi Earthbound itu ke dalam mulut Mulyani. Sebuah kesadaran yang menyegarkan memenuhi seluruh tubuh Mulyani. Rasanya sangat nyaman. Terima kasih, adik. Mata Mulyani memantulkan bayangan tubuh Yogi Chen dengan sangat jelas. Ayo kita jalan. Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka, tetapi tangan yang sedang bergandengan itu belum juga dilepas. Setelah meninggalkan rumah observasi, kecepatan mereka berkurang banyak. Semakin mereka berjalan ke dalam, semakin kuat book spirit yang mereka jumpai. Mereka sering melihat ada kepala yang melayang di tengah udara. Bahkan mereka kadang mengatakan hal-hal aneh dan tidak masuk akal. Mereka adalah book spirit yang belum dapat berubah bentuk menjadi manusia. Ini milikku, dasar cari mati. Duak, duak, duak. Di dalam radius ratusan kilometer, ada ratusan orang yang sedang bertempur satu sama lain. Bukan demi yang lain, hanya demi book spirit itu. Bukan hanya mereka dapat digunakan untuk diri sendiri, tetapi mereka juga bisa diperjualbelikan. Tentu saja mereka akan menghasilkan kekayaan yang besar. Di Earth Immortal City, semakin tinggi tingkatan book spirit, semakin mahal pula harganya. Book spirit dengan tingkatan jalan Tao Kekaisaran dapat dijual dengan harga 1 miliar batu teorema kelas atas. Ada banyak spirit book dengan tingkatan jalan Tao Kekaisaran. Yogi Chen sendiri sudah mengumpulkan lebih dari puluhan juta. Banyak sekali. Tidak ada habisnya. Adik seperguruan, lihat di sebelah sana, sepertinya ada banyak orang yang sedang berkumpul di sana. Mulyani menunjuk ke arah kiri depan. Bahkan di sana terdengar suara keributan. Ayo, kita lihat. Kedua orang itu memelankan langkah mereka dan menghampirinya. Di sana ada sebuah pemukiman. Dinding yang runtuh sebagian itu membuat orang luar bisa melihat keadaan di dalam. Yang paling depan tampak sekelompok titik pengamat yang lebat. Sangat padat dan rapat. Jumlahnya jutaan. Di tengah-tengah terdapat berbagai bagian kepala, kemudian pada bagian paling belakang terdapat kepala-kepala yang lengkap, karena di bawah mereka terdapat leher. Di hadapan mereka semua tampak satu orang tua yang hanya memiliki setengah badan ke atas. Dia mengenakan atasan pakaian sarjana dan ada janggut putih panjang tumbuh dari dagunya. Tetapi bila dilihat ke bawah, kosong melompong, tidak berkaki. Pemandangan aneh ini bila terlihat pada malam hari, pasti dapat membuat banyak orang ketakutan. Book spirit tua itu sedang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para book spirit muda, baru kali ini aku melihatnya. Yogi Chen melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan kantong ajaibnya. Semuanya dia masukkan ke dalam kantong, termasuk book spirit tua itu. Jangan bunuh aku hanya tenaga pengajar biasa di sini. Si tua itu berseru dengan panik. Yang terlihat kecil-kecil dan rapat di dalam ruang dimensi tidak berbatas itu, ternyata adalah makhluk sejenisnya.
Akhirnya ada yang menarik perhatian Yogi Chen. Mereka berdua berjalan sudah cukup lama, baru kali ini mereka menemukan spirit book seperti dia. Segel kebenaran ilahi. Yogi Chen membatasi gerakan spirit book tua dan berkata, kamu book spirit tingkat apa? Saudara baik satu ini, aku adalah book spirit tingkatan Jalan Tao Kekaisaran tahap lanjut. Tingkatan Jalan Tao Kekaisaran tahap lanjut, selemah ini. Book spirit tua itu tersenyum pahit, tingginya tingkatan kekuatan membina tidak selalu sebanding dengan kekuatan tempur, kecuali mereka para book spirit tipe bertempur, yang seperti aku ini, hanya punya tingkatan alam saja, kemampuan tempurku tidaklah tinggi. Setidaknya kamu sangat jujur. Mulyani tidak bisa menahan kata-katanya. Iya, benar karena aku ingin hidup. Bab 787. Tingkatan setengah keabadian. Ingin hidup, mudah saja, asal kamu menurut saja. Yogi Chen berkata demikian sambil tertawa. Pertanyaan pertama, mengapa kamu bisa berada di tempat ini, apakah kamu tidak tahu ada orang yang masuk? Tingkat kecerdasan suci si book spirit tua itu harusnya cukup tinggi. Dia tidak mungkin tidak bisa merasakan ada orang yang datang mendekat. Aku juga terpaksa dan tidak berdaya. Book spirit tua berkata, kecerdasan suciku lahir sekitar 3000 tahun yang lalu, saat itu aku baru tingkatan pelepasan, segalanya terasa sangat kabur, meskipun memiliki kesadaran, tetapi sama sekali tidak memiliki bentuk tubuh. Seluruh book spirit yang baru terlahir memiliki isyarat agar mereka mencapai ke tempat yang seharusnya. Suara apa? Aku juga tidak tahu secara jelas, tetapi mereka semua berkata bahwa itu adalah kehendak dari pencipta dunia ini. Yogi Chen dan Mulyani saling bertukar pandang. Sesepuh tertinggi Sea of Books. Suara itu memberitahuku untuk belajar dengan baik, semakin banyak hal yang aku pelajari, aku akan menjadi semakin hebat. Book spirit tua itu masuk ke dalam kenangannya, meskipun setiap hari ada teman yang menghilang, tetapi setiap hari juga ada teman baru yang muncul, tidak ada habis-habisnya. Secara perlahan, aku belajar banyak sekali teknik jurus tingkat pelepasan, aku sudah tidak ingat 10 atau 20 ribu buku banyaknya, lama-lama aku memiliki kepala, lalu muncul leher, dada, lengan, kira-kira 1000 tahun yang lalu, suara itu memberitahuku bahwa aku boleh menjadi pengajar. Maka dari itu aku bisa berada di tempat ini, aku sudah mengajar selama 1000 tahun. Dengan belajar saja, kamu bisa naik tingkat. Yogi Chen memejamkan matanya. Kalau begitu, bagaimana caramu melakukan pembinaan? Di dalam tempat ini tidak tahu ada berapa jumlah book spirit. Tetapi mereka bukan merupakan aura energi murni yang sesederhana itu. Belajar adalah pembinaan. Book spirit tua itu berkata, aku tidak berbohong kepadamu, benar-benar tidak berbohong, semakin banyak hal yang kami pelajari, kami bisa mendapatkan penghargaannya. Penghargaannya. Yogi Chen menangkap inti dari perkataannya. Siapa dia? Orang yang hidup. Ataukah kehendak sesepuh tertinggi yang sudah ada sejak 80 juta tahun yang lalu itu? Apakah saat ini kamu bisa berkomunikasi dengannya? Tidak, tidak bisa, hanya dia yang bisa berkomunikasi dengan kita, kita tidak bisa berkomunikasi dengannya. Termasuk di masa kita ditempatkan, di sini, ya hanya bisa di sini, bila meninggalkan tempat ini, dia akan menghukum kita dengan sadis. Apakah banyak yang memiliki keadaan yang sama seperti dirimu? Banyak, banyak sekali. Antar aku. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, bila aku pergi, aku akan mati. Yogi Chen tertawa dingin, sekarang kamu sudah tidak berada di tempat itu, mengapa kamu belum mati juga? Kamu ingin mengelabuiku? Apakah kamu merasa bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Aku memiliki 1001 cara untuk mencacahmu, apakah kamu mau mencobanya? Aku tidak. Ini kesempatan terakhirmu, sebaiknya kamu memberitahuku segala sesuatu yang kamu ketahui. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa, tidak ada gunanya juga kamu membunuhku. Wajah book spirit tua itu tampak suram, aku bisa saja membawamu ke institusi pelajar lainnya, tetapi ada beberapa orang yang emosinya buruk, kemampuan tempurnya juga hebat, apakah kamu yakin kamu ingin pergi? Kamu dapat hidup kalau kamu mengantarku, bila tidak, sekarang juga aku yang akan mengantarmu menuju kematian. Book spirit sebenarnya juga merupakan bentuk kehidupan yang spesial. Mereka memiliki emosi dan perasaan mereka sendiri. Antar, ini aku akan segera mengantarmu, jangan bunuh aku. Book spirit tua itu ketakutan hingga lehernya memendek. Tetapi aku katakan dari awal, bila nanti timbul masalah, jangan salahkan aku. Mata Yogi Chen melotot. Seketika itu juga book spirit tua tidak lagi berani bicara. Mereka berdua mengikutinya dari belakang dan tiba di institusi pelajar lainnya. Tempat ini lebih besar daripada tempat book spirit tua. Tetapi book spirit yang mengajar di sana adalah seorang pria parubaya yang tampak sadis dan kejam. Namanya Book of Heavenly Beasts, book spirit tingkatan setengah immortal, kemampuannya sangat hebat, kamu ke sana saja sendiri, aku tidak mau ke sana. Kakak seperguruan, bantu aku awasi dia, aku akan pergi ke sana untuk melihat keadaan. Mulyani mengangguk dan mengamati Yogi Chen yang berjalan pergi.
Dari para buku kuno dan kitab-kitab di dalam sini, sepertiga di antaranya memiliki tingkatan pelepasan. Sepertiga yang lain memiliki tingkatan jalan Tao kerajaan dan sepertiga sisanya memiliki tingkatan jalan Tao kekaisaran. Bagus sekali. Dengan bantuan mata-mata seperti Book Spirit tua itu membuat Yogi Chen semakin mudah mengumpulkan mereka. Segel kebenaran ilahi, kantong ajaib. Wus! Area yang luas itu dalam sekejap tersegel. Selain sang Book of Heavenly Beasts, para Book Spirit yang lain gerakannya menjadi terbatas. Perubahan yang terjadi tiba-tiba itu membuat para Book Spirit menjadi panik. Siapa yang menerobos masuk institusi pelajar? Book of Heavenly Beasts berseru dengan lantang. Ada hembusan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya, membuat perasaan orang-orang di sekitarnya tertekan. Level 6, tambah kekuatan 40 kali lipat. Yogi Chen melancarkan tinjunya. Book of Heavenly Beasts juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia mengerahkan kekuatan supranatural tenaga Tao untuk membunuh Yogi Chen. Tadinya Yogi Chen mengira bahwa ini akan menjadi pertempuran yang cukup sulit untuk dimenangkan. Siapa sangka, tinjuannya itu langsung menghantam Book of Heavenly Beasts. Book Spirit tingkatan setengah immortal itu mati begitu saja. Book Spirit tua gemetaran saking takutnya, tidak mungkin, yang bisa masuk ke sini hanya tingkatan jalan Tao kerajaan, tidak mungkin sehebat itu. Mendengar hal itu, Mulyani tertawa dingin. Kekuatan tempur adik seperguruanku bukan hanya tingkatan jalan Tao kerajaan. Dia bisa mengalahkan Daryl Qin dengan satu jurus saja. Kekuatan tempurnya setidak-tidaknya mencapai tingkatan jalan Tao kekaisaran tahap awal. Adik seperguruannya itu merupakan seorang utusan langit yang luar biasa. Setelah mengumpulkan semua Book Spirit di dalam institusi itu, Yogi Chen berjalan kembali menghampiri mereka sambil tersenyum. Sekarang aku mengerti, para Book Spirit ini hanya sekedar memiliki alam tingkatan saja, tetapi kemampuan mereka tidak setara dengannya. Seperti halnya Yogi Chen. Alam tingkatannya rendah, tetapi kemampuan tempurnya sangat hebat. Lagi pula, alam tingkatan setengah immortal, dari sisi tertentu, hanya mewakili tingkat dan kedalaman teknik jurus yang mereka miliki. Tentu saja mereka masih memiliki sedikit kekuatan tempur. Kira-kira setara pada tingkatan jalan Tao kekaisaran tahap awal. Pantas saja orang yang memiliki tingkatan jalan Tao kekaisaran tidak diizinkan masuk ke tempat ini. Dia sekarang merasa curiga bahwa ada yang mengatur segalanya di tempat ini. Kamu pasti tidak menyangka aku akan bertahan hidup. Yogi Chen menatap Book Spirit tua sambil menyipitkan mata. Seingatku, kalian para Book Spirit dapat menempati tubuh, mengapa kamu tidak merebut tubuh orang lain? Aku. Mulai dari sekarang, bila kamu berbohong sekali saja, aku akan langsung menghabisimu, Book Spirit lain akan menjadi lebih menurut. Jangan, baiklah, aku akan bicara. Dia benar-benar ketakutan, Anda juga sudah lihat sendiri, kita hanya memiliki alam tingkatan saja, tetapi kemampuan kami tidak terlalu hebat, di dunia ini kita memiliki batas, kekuatan tempur tidak ada yang boleh melampaui tingkatan jalan Tao kekaisaran, aku tidak bisa bertempur, tugasku hanya satu, yaitu mengajari para Book Spirit yang baru lahir itu. Apa yang terdapat di pusat wilayah ini? Aku tidak tahu, aku tidak pernah pergi ke sana, 30 juta tahun sejak aku sadar, aku sudah berada di wilayah ini. Tatapan Yogi Chen sesaat terpaku padanya. Antar aku ke sana. Baik, ikuti aku. Kali ini dia tidak lagi berani mencoba mengelabuinya. Book of Heavenly Beasts saja bisa dia bunuh begitu saja. Berarti membunuh dirinya akan sama mudahnya dengan membunuh seekor ayam. Di bawah arahannya, Yogi Chen merampas Book Spirit dari institusi satu ke institusi lain hingga akhirnya wilayah itu kosong melompong. Masih ada yang lain. Sejujurnya masih ada, akan tetapi aku tidak berani pergi ke tempat itu, di sana adalah wilayah para tingkatan immortal, mereka semua sangat kejam. Ekspresi Book Spirit tua tampak tidak nyaman. Kelihatannya, tempat itu memang lebih berbahaya. Kamu hanya disuruh mengantar, jadi antar saja, bila nanti aku tidak bisa mengalahkan mereka, kamu boleh membebaskan diri dariku. Area teknik jurus tingkatan immortal adalah tempat yang paling ingin dikunjungi oleh Yogi Chen. Semakin berjalan menuju ke dalam, kekuatan tempur Book Spirit yang dijumpai Yogi Chen semakin tinggi. Yogi Chen bisa dengan leluasa bereksperimen dengan kekuatan aslinya. Dia adalah Book of Immortality, kekuatan tempurnya sangat hebat, kira-kira setara dengan tingkatan jalan Tao kekaisaran tahap lanjut di dunia kalian. Tingkatan jalan Tao kekaisaran tahap lanjut. Mulyani mengerutkan alisnya, adik seperguruan, apa sebaiknya kita biarkan saja, tampaknya terlalu berbahaya. Kita sudah sampai di tempat ini, sayang sekali kalau kita harus mundur. Kekuatan tempur para Book Spirit ini mungkin saja sangat kuat, akan tetapi masih sangat jauh bila dibandingkan dengan pertapa manusia. Baik dari kesadaran ataupun taktik pertempuran, perbedaannya masih sangat jauh. Kalau begitu berhati-hatilah. Mulyani berkata demikian sambil menggigit bibirnya. Dia ikut masuk ke dalam tempat ini, tetapi dia tidak bisa membantu apa-apa. Malah Yogi Chen harus menjaganya dan membuatnya menerima banyak bantuan. Yogi Chen mengangguk.
Dia melangkah masuk ke dalam institusi itu. 15 menit kemudian Yogi Chen berjalan keluar dari dalam sana. Kali ini tampak butiran-butiran keringat di keningnya. Kemampuan tempurnya ternyata memang jauh lebih kuat daripada wilayah sebelumnya. Ayo, kita lanjutkan. Buk Spirit tua menelan ludah. Sangat mengerikan. Orang ini sangat mengerikan. Book of Immortality pun bukan tandingannya. Yang ini adalah Book of Immortal Empire. Book of Immortal Logic, Book of Immortal God and Demon. 6 jam kemudian, Yogi Chen sudah merampungkan setengahnya. Dia sudah mendapatkan sejuta buku-buku kuno jurus Tao tingkatan immortal. Berkata gerban segala keajaiban, kekuatan fisik Yogi Chen bukannya menurun, malahan membuat pematangan sel-sel tubuhnya menjadi semakin cepat. Tidak terjadi apa-apa terhadap dewa yang Yogi Chen, karena sampai saat ini dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja. Kedua serpihan itu meskipun juga bermanfaat untuk dewa yang, tetapi sangat terbatas. Bila dia bisa melengkapi ketiganya, maka baik sekali adanya. Pada saatnya nanti, akan sangat baik bila jiwa, teknik dan fisiknya akan bersama-sama menembus tingkatan jalan Tao kerajaan. Tepat pada saat itu juga, ada suara pertempuran yang terdengar dari arah depan mereka. Hugo Gai, Book Spirit dengan tingkatan setengah keabadian ini milikku. Enak saja, jelas-jelas aku datang lebih dulu. Hugo Gai marah sambil berteriak-teriak. Brantuoba, aku rasa Dewi Freya memang benar, dari kepala sampai ekor, kamu memang terlihat seperti anjing. Apa katamu? Ekspresi wajah Brantuoba berubah, Elephant God menggetarkan langit. Energi penelan gunung dan sungai. Mereka berdua saling bertarung satu sama lain. Pertarungan itu sangat sengit. Mereka berdua juga merupakan utusan langit yang baru bisa dijumpai puluhan ribu tahun sekali. Tingkat kedalaman teknik bertempur mereka tidak sedikit. Adik seperguruan, apakah kita sebaiknya memutari mereka? Jangan buru-buru, mari kita lihat lebih lanjut. Yogi Chen tersenyum, biarkan mereka berdua yang saling berebutan, pihak ketigalah yang akan mendapatkannya, teknik jurus tingkatan setengah keabadian, sangat berharga. Bab 788. Jantung senjata. Hingga sekarang, Yogi Chen baru memiliki satu jurus pencipta kindi, teknik jurus tingkatan kekekalan. Dia juga memiliki jurus pembinaan massa, teknik jurus tingkatan keabadian. Untuk selanjutnya, bila Yogi Chen ingin menambah akumulasi jurus dan kekuatan, dia harus menghabiskan banyak usaha untuk mencari teknik-teknik jurus yang tingkatannya setara dengan ini. Tingkatan immortal saja sudah cukup langka dan berharga, apalagi tingkatan keabadian. Mereka adalah teknik-teknik pendidikan unggul. Jangan salah sangka. Meskipun Istana Shaohua hanyalah salah satu bagian dari Istana Lanting, tetapi secara pribadi dia adalah sebuah klan kelas super. Ketua aliran dan 5 kepala institusi semuanya memiliki kekuatan tempur tingkatan immortal. Yang jelas, semakin banyak teknik jurus kelas atas, mereka akan menjadi semakin baik. Super, scan kekuatan tempur mereka berdua lalu masukkan ke dalam gudang data pertempuran. Baik, Tuan. Brantuoba dan Hugo Gai cukup hebat. Sekarang ini belum ada murid dari Istana Shaohua yang bisa menjadi lawan mereka. Ini adalah pembawaan utusan langit. Tidak terkalahkan oleh generasi sesamanya. Elephant God, berubah. Di belakang Brantuoba muncul Dewa Gajah Raksasa. Dia merupakan makhluk buas supranatural yang dapat ditunggangi oleh sebuah wilayah Tao. Swallowing langit bumi. Mereka menyerang secara bergantian. Semua serangan-serangan mereka menghasilkan energi api. Setelah menonton mereka selama 15 menit, Yogi Chen mulai merasa tidak sabar. Kakak seperguruan, kalian tunggu di sini, aku pergi sebentar. Adik, berhati-hatilah. Mata cantik Mulyani dipenuhi kekhawatiran. Tenang saja. Yogi Chen menepuk tangannya. Kemudian dia berjalan masuk ke dalam institusi itu tanpa bersuara. Setelah berada di dalam, dia memasang segel sehingga dunia luar tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Suara langit Elephant God, kekuatan supranatural tipe gelombang suara. Yogi Chen tidak menunda-nunda lagi, dia langsung mengerahkan seluruh tenaganya dan mengantongi mereka dari berbagai sisi. Ternyata tingkatan setengah keabadian juga tidak sehebat itu. Bila dibandingkan dengan Book Spirit lainnya, selain bentuknya yang lebih lengkap dan sempurna, kekuatan tempurnya payah sekali. Dengan keadaan seperti ini mereka masih mau menempati tubuh orang. Tetapi Yogi Chen sendiri tidak berpikir betapa anehnya dia. Tidak semua orang memiliki kekuatan sehebat dirinya. Satu teknik jurus tingkatan setengah keabadian, 10.000 tingkatan immortal, 1 juta tingkatan jalan Tao kekaisaran, 10 juta tingkatan jalan Tao kerajaan. Yogi Chen merasa sangat puas. Dia langsung membawa mereka semua masuk ke dalam galaksi di dalam tubuh, ditahan dengan Power of Wealth lalu baru diserahkan pada Arles Yogi untuk dipelajari. Kakak seperguruan, aku sudah mengambilnya, ayo kita pergi. Yogi Chen membawa Mulyani dan Book Spirit tua pergi meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Brantuoba dan Hugo Gai masih bertarung dan belum bisa menentukan pemenang. Keduanya tahu bila mereka tetap melanjutkan pertarungan mereka,
maka mereka berdua hanya akan terluka saja. Sudah, jangan dilanjutkan. Hugo Gai menjauh. Lalu berkata kepada Brantuoba, bila kita lanjut bertarung seperti ini, 3 hari 3 malam pun tidak bisa ditentukan siapa pemenangnya. Bagaimana kalau kita menyerbu mereka bersama dan kita bagi hasilnya setengah-setengah, lalu teknik jurus tingkat keabadian itu kita salin satu lagi. Brantuoba mendengus, kalau begitu, kita lakukan seperti apa yang baru kamu katakan. Dia juga tidak ingin bertarung setengah mati di tempat ini. Setelah berdamai, mereka berdua berjalan masuk ke dalam institusi itu. Ada segel pembatas di tempat ini. Harus diakui, hebat juga Book Spirit tingkatan setengah keabadian, dia bahkan bisa memasang segel pembatas di tempat ini. Aku akan menghancurkannya dalam satu tinjuan. Brantuoba tertawa sambil meninju dan menghancurkan pembatas itu. Di dalam benaknya, dia sudah membayangkan wajah-wajah Book Spirit yang terkejut dan ketakutan. Namun saat mereka berdua masuk mereka menemukan bahwa di dalam sudah kosong melompong. Tidak ada apa-apa. Tidak mungkin, tadi barusan saja kita melihat di dalam sini ada. Kata-katanya tertahan, tampaknya ada sesuatu yang terlintas di dalam pikiran Brantuoba. Lalu dia memandang Hugo Gai dengan kesal, kamu, ini pasti ulahmu. Apa yang aku lakukan? Ekspresi Hugo Gai juga kurang senang. Pantas saja kamu mau berhenti bertempur, pasti kamu menggunakan inkarnasi luar tubuh untuk merampas seluruh Book Spirit yang berada di dalam sini. Enak saja. Hugo Gai balas memarahinya, apakah kamu buta? Memangnya kalau aku menggunakan inkarnasi luar tubuh, kamu tidak dapat melihatnya. Dari awal sampai akhir, aku sedang bertarung denganmu, aku malah lebih curiga terhadapmu. Sialan, makanya aku juga merasa ada yang aneh, mengapa Book Spirit bisa memasang segel pembatas, ternyata ini ulahmu, kamu sudah memperhitungkan segalanya, sekarang kamu malah maling teriak maling. Semakin bicara, amarah mereka semakin meluap. Aura energi merambat keluar dari tubuh mereka. Detik berikutnya, mereka kembali bertempur satu sama lain. Gai sialan, brengsek keterlaluan, aku bunuh kamu. Anjing, kamu juga bukanlah orang yang terpuji, aku memang buta karena memiliki niat untuk berbagi adil denganmu. Pertarungan mereka berdua bertambah sengit. Bahkan meluas hingga ke wilayah lain. Tidak sedikit orang yang mengikuti mereka ikut terkena imbas dari gelombang serangan mereka. Cepat lari, mereka berdua sudah gila. Sial, kalian bertengkar ya bertengkar saja, mengapa imbasnya bisa sampai melukai orang lain? Orang-orang di sekitar mereka berlari menyelamatkan diri sambil menggerutu. Dari mereka datang, mereka semua belum menghasilkan apa-apa. Mereka bahkan tidak memberikan keuntungan apa-apa untuk mereka. Mereka memakan daging dan menggerogoti tulang, bahkan kuahnya saja tidak dibagi kepada mereka. Terlebih lagi, orang yang membuat mereka mulai saling menyerang satu sama lain untuk kedua kalinya, pada saat itu sedang menghabisi satu demi satu institusi pelajar di bawah panduan Book Spirit tua. Memuaskan, ini terlalu memuaskan. Teknik jurus sebanyak ini, apalagi dengan tingkatan setinggi ini. Sulit sekali untuk dibayangkan. Pantas saja klan Sea of Books akan segera punah. Mulyani juga merasa sangat senang. Karena Yogi Chen memperoleh banyak hasil. Hal ini jauh membuatnya lebih senang daripada bila dia mendapatkannya sendiri. Ayo lanjut berjalan, mengapa berhenti? Aku hanya mengenali sekian banyak, yang lain aku tidak tahu ada di mana. Anda jangan marah, meskipun kita bisa bergerak kemana-mana, akan tetapi area yang dapat kami jalani tidak terlalu luas. Book Spirit tua merasa ketakutan, jangan bunuh aku sungguh-sungguh tidak membohongimu. Adik seperguruan. Mulyani menatap ke arah Yogi Chen. Terima kasih telah merepotkanmu. Yogi Chen melambaikan tangan dan menyimpan Book Spirit tua itu. Hasil pencarian mereka begitu besar juga tidak lepas dari jasa Book Spirit tua itu. Saat orang-orang lain masih harus mengandalkan keberuntungan untuk menemukan apa yang mereka cari, mereka memiliki seorang pemandu jalan. Akan tetapi, orang lain juga tidak bodoh. Apakah mereka tidak bisa menangkap Book Spirit untuk menanyakan jalan? Apa sebaiknya kita tangkap satu lagi Book Spirit dengan tingkatan immortal untuk mencari informasi? Kata Mulyani. Yogi Chen mengangguk lalu menangkap satu Book Spirit dengan tingkatan immortal dari dalam kantongnya. Book Spirit ini memiliki tingkatan immortal tahap menengah. Dia sudah memiliki paha, tetapi dari bagian lutut ke bawah masih tidak ada apa-apa. Bebaskan aku, bebaskan aku. Book Spirit tingkatan immortal dengan panik berlutut di atas tanah. Meskipun tidak memiliki lutut, akan tetapi dia melakukan gerakan seperti berlutut. Tadi ada Book Spirit yang telah memberitahukan segala sesuatunya padaku. Kata Yogi Chen, bila kamu ingin hidupmu terjamin, mudah saja, antar aku pergi ke wilayah dan area lainnya. Kami hanya bisa berada di dalam wilayah kami sendiri, kami tidak bisa pergi ke wilayah lain. Book Spirit tingkatan immortal berkata, ini adalah area wilayah pelajar, kita hanya bisa berada dan bergerak di dalam wilayah ini saja. Yogi Chen dan Mulyani saling bertukar pandang, tampaknya Book Spirit tua tadi tidak berbohong.
Ceritakan apa saja yang belum kami ketahui. Sambil menatap mata Yogi Chen yang dingin, aku kenal dekat dengan roh prajurit dari wilayah persenjataan, aku bisa mengantar kalian ke sana. Roh prajurit, bukan roh senjata. Bukan roh senjata, melainkan roh prajurit. Book Spirit tingkatan immortal berkata, mereka dilahirkan dari kumpulan puluhan juta prajurit Dewa Heavenly Beast, jauh lebih kuat daripada roh senjata. Adik, jangan pergi. Mulyani berkata, roh senjata saja bisa menggunakan senjata dewa, apalagi roh prajurit ini lebih kuat daripada roh senjata, kekuatan tempurnya jelas jauh lebih kuat daripada roh senjata, dia sama sekali tidak bermaksud baik. Mendengar hal itu, ekspresi wajah Book Spirit tingkatan immortal itu berubah. Salahnya sendiri, mengapa dia terlalu banyak bicara? Yogi Chen menatapnya sesaat. Hatinya berkobar-kobar, tampaknya keberadaanmu sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena mendengar dia akan menghabisinya, Book Spirit tingkatan immortal ketakutan bukan kepalang, jangan bunuh aku tahu kelemahan roh prajurit. Meskipun mereka sangat hebat, tetapi isi kepala mereka sangat sederhana. Mudah sekali tertipu. Petik 2. Aku bisa meminta mereka menyerahkan jantung senjata mereka sendiri, bila sudah dapat menguasai jantung senjata, maka kita juga dapat mengendalikan mereka. Serahkan raga aslimu padaku, kata Yogi Chen. Book Spirit tingkatan immortal berteriak tidak rela di dalam hatinya, tetapi dia tetap menyerahkan raga aslinya. Book of Immortal Lotus. Yogi Chen mengambil raga asli dari Book Spirit itu. Tanpa raga asli sebagai tumpangan sama seperti halnya dengan ilalang tanpa akar. Dia tidak berani macam-macam. Pandu jalan. Baik. Mereka berdua berjalan di belakang Book Spirit. Tidak lama kemudian mereka datang ke suatu tempat yang dipenuhi dengan energi iblis. Di tempat itu, bahkan seorang Yogi Chen pun merasakan tekanan yang besar. Silakan tunggu sebentar di sini, aku akan mengerahkan sihir untuk memanggil mereka ke sini. Yogi Chen mengangguk. Book Spirit itu melebarkan kedua tangannya. Tidak lama kemudian beberapa orang pria kekar berjalan keluar. Setelah dilihat dengan seksama, kulit mereka memantulkan warna-warna logam. Pantas saja mereka disebut dengan roh prajurit, senjata mereka adalah tubuh mereka sendiri. Prajurit tingkatan Jalan Tao Kekaisaran. Prajurit dewa tingkatan setengah immortal, senjata dewa tingkatan immortal. Mata Mulyani terbelalak. Harta karun. Harta karun yang sangat berharga. Dua orang ini adalah tuanku, bila kalian menurut dengan mereka, mereka dapat membawa kalian keluar. Book Spirit berkata, kalian juga tidak ingin selamanya berada di tempat ini kan? Mengapa kita harus keluar? Apa untungnya kita keluar? Lagi pula, mengapa kita harus menurut dengan tuanmu? Ketiga roh prajurit itu bertanya. Tentu saja keluar bersamaku, di luar sana banyak sekali roh-roh prajurit cantik, tuanku bisa mengenalkan mereka kepada kalian. Kata Book Spirit. Baiklah. Aku mau 3.000 prajurit cantik. Kalau begitu kita sama-sama mengangkat tuanmu sebagai tuan kami juga. Sambil berkata seperti itu, mereka berlutut di hadapan Yogi Chen dan Mulyani yang sedang menatap mereka dengan penuh kecurigaan. Tidak hanya seperti itu. Ada 3 aliran cahaya putih yang melayang keluar dari kening mereka. Saat itu juga, Book Spirit berkata, Tuan, ini adalah jantung senjata, Anda cukup memurnikannya. Yogi Chen melihat ke arah Mulyani. Mulyani tidak juga mengambilnya, aduh, kamu saja yang melatihnya. Bab 789. Dibanjiri rezeki. Baiklah, aku yang akan melatihnya. Yogi Chen juga tidak berbasa-basi. Dia langsung memurnikan senjata itu. Saat itu juga, dia bisa mengendalikan hidup matinya ketiga prajurit dewa itu. Tidak bisa dipercaya. Yogi Chen berkata di dalam hatinya. Awalnya dia mengira Book Spirit itu akan mencari bala bantuan. Tetapi sekarang, tampaknya para roh prajurit ini benar-benar bodoh. Untuk selanjutnya, kalian boleh mengikuti aku. Baik, Tuan. Sekarang, tatapan ketiga prajurit dewa itu terhadap Yogi Chen sudah berubah total. Roh prajurit sejenis dengan benda pusaka. Begitu sebuah benda pusaka mengakui tuannya, maka dia akan sepenuh hati melayani Yogi Chen. Sekarang namamu menjadi Eka, namamu Dwi dan kamu Tri. Terima kasih atas nama pemberian Tuan. Kemudian Eka, roh prajurit dengan tingkatan immortal berkata, Tuan, kami masih memiliki beberapa saudara, aku harap Anda bersedia menerima mereka juga. Apakah ada hal sebaik ini yang bisa terjadi? Tentu saja Yogi Chen tidak akan menolaknya. Baik, ajak semua saudara-saudaramu untuk datang ke tempat ini. Sulit bila mereka semua datang sekaligus. Eka berkata dengan jujur, ada beberapa yang terlalu malas, mereka sama sekali tidak bersedia untuk pindah tempat tinggal, dan ada beberapa yang sangat ganas, mereka selalu menyendiri, kami hanya bisa memanggil yang kenal dekat dengan kami. Boleh juga. Yogi Chen memperhatikan Eka dan yang lainnya pergi. Lalu dia menoleh ke arah Book Spirit tingkatan immortal, mengapa mereka dapat semudah itu percaya kepada orang lain. Aku juga tidak terlalu mengerti.
Bug spirit tingkatan immortal itu menggaruk-garuk kepala, dari lahir mereka sudah seperti itu, mungkin juga karena disebabkan oleh energi Heavenly Beast, akan tetapi bila ada orang yang merebut mereka dengan paksa, amukan mereka akan meledak, dan ledakannya bisa bergerombolan seperti serangan lebah. Aku mengerti. Yogi Chen tidak menyangka alasannya terdengar seperti candaan anak kecil saja. Tidak lama kemudian, Eka, Dwi, dan Tri datang kembali sambil membawa sekelompok besar roh-roh prajurit. Prajurit tingkatan jalan tahu kerajaan, prajurit tingkatan jalan tahu kekaisaran, prajurit dewa tingkatan immortal, bahkan ada prajurit dewa tingkatan setengah keabadian. Makmur, makmur. Kali ini dia benar-benar dibanjiri rezeki. Mulyani mendekap mulutnya sendiri. Para prajurit dewa ini, bila ditunjukkan semuanya, apakah tidak membuat orang-orang yang melihatnya menjadi gila? Ini adalah tuan kami, serahkanlah jantung senjata kalian, nanti tuan akan membawa kita semua pergi dari sini. Pergi, aku mau pergi. Oh, akhirnya kita bisa pergi juga. Para roh prajurit itu sambil bicara, sambil menyerahkan jantung senjata mereka. Ramai dan berkerumun. Setidaknya jumlah mereka mencapai ribuan. Kakak seperguruan, berlatihlah bersamaku. Aku mana bisa, ini semua milikmu, aku tidak mau. Yogi Chen menariknya dengan lembut, kakak, apakah kita harus memisahkan milik kita dengan sangat jelas? Aku. Mulyani merasa tegang dan bahagia pada saat yang bersamaan, baiklah, tapi aku tidak mau terlalu banyak, sebanyak itu juga tidak ada gunanya untukku, beri aku beberapa saja. 20 roh prajurit tingkatan immortal, maju ke depan. Baru saja perintahnya terdengar, 20 pria kekar berdiri dan maju ke depan. Mereka semua adalah prajurit dewa tingkatan immortal. Kakak seperguruan, ini untukmu, ada mereka menjagamu, aku akan merasa lebih tenang. Baik, Mulyani juga bukanlah orang yang suka berbasa-basi. Dalam waktu 1 jam, Yogi Chen baru berhasil memurnikan semua roh prajurit itu. 3 prajurit dewa tingkatan setengah keabadian, 100 prajurit dewa tingkatan immortal, 300 prajurit tingkatan jalan tahu kekaisaran dan 700 prajurit tingkatan jalan tahu kerajaan. Mereka cukup tangguh, tetapi fitur mereka terlalu sejenis. Sebagian besar hanya bisa menggunakan energi Heavenly Beast. Masih ada berapa banyak lagi yang sama seperti kalian ini? Eka berkata, masih sangat banyak, tetapi sebagian besar dari mereka sedang berhibernasi. Mereka sangat ganas, dan sangat kuat. Apakah manusia hidup boleh masuk ke wilayah kalian? Tidak bisa, apabila ada hawa kehidupan masuk ke dalam, mereka akan menarik perhatian para roh prajurit, lalu bisa terbunuh oleh formasi yang terpasang. Apakah kalian tahu dari mana asal kalian semua? Tuan, manusia biasanya dilahirkan oleh ibu manusia, sedangkan kami, juga dilahirkan oleh ibu kami. Kata Tri. Apa? Yogi Chen nyaris menyembur kaget. Roh prajurit bisa melahirkan. Mulyani juga merasa sangat terkejut. Sejak kapan senjata prajurit bisa melahirkan sendiri? Pasti hanya tipuan belaka. Coba ceritakan, bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Eka menggaruk-garuk kepalanya, sesungguhnya kami juga tidak terlalu tahu, tetapi kami tahu satu hal, kami dilahirkan. Lalu, di mana ibu kalian? Sedang berhibernasi. Kali ini semua roh prajurit ikut bicara. Dia teringat tentang suara-suara yang didengar para bug spirit dan sekarang ada, ibu, roh prajurit. Apakah mereka adalah orang yang sama? Pemberkatan roh juga bisa menimbulkan efek yang sama. Akan tetapi, jumlah sebesar ini dengan alam tingkatan setinggi ini sulit dicapai hanya sekedar dengan pemberkatan roh. Bisakah kalian membawaku bertemu dengan ibu kalian? Yogi Chen menatap mereka dengan pandangan berkelap-kelip. Tidak bisa bertemu, Tuan. Kami juga tidak bisa melihatnya. Tidak ada yang tahu ibu kita di mana. Semua roh prajurit itu menundukkan kepala mereka. Baiklah, bila tidak bisa bertemu ya sudah, akan ada kesempatan lain untuk bertemu. Yogi Chen mengibaskan tangannya. Selain di institusi senjata, apakah kalian memiliki teman dekat atau saudara lain di institusi lain, ajak saja mereka untuk pergi bersamaku. Aku kenal dekat dengan orang-orang di institusi farmasi, tetapi mereka terlalu pandai, mereka sering menipu dan mengambil energi Heavenly Beast untuk membuat pil. Ada lagi, para roh formasi dari institusi formasi, merekalah yang paling licik dan pandai, setiap hari mengelabuiku. Aku memiliki seorang saudara dekat, dia adalah roh gentayangan di institusi penegakan hukum, mereka tidak ada yang berani berbohong kepadaku. Pil Spirit, roh formasi, roh gentayangan, menarik, sungguh sangat menarik. Kalau begitu, apakah kalian bisa mengajak mereka untuk pergi bersamaku, sama seperti kalian? Bisa. Sesungguhnya para roh formasi di institusi formasi itu bodoh, asal kita memberitahu mereka ada formasi yang baru, mereka pasti akan keluar. Pil Spirit juga bodoh, Tuan, apakah Anda menyimpan bahan obat-obatan? Asalkan ada bahan obat-obatan, mereka pasti akan menurut dan ikut pergi bersamamu. Roh gentayangan, tidak ada cara lain,
mereka tidak akan semudah itu untuk ikut pergi. Mereka juga tidak bisa pergi kemana-mana. Bila keluar dari batas, mereka akan mati. Segerombolan makhluk bodoh. Mereka sendiri bodohnya minta ampun. Tetapi masih bisa-bisanya mengatai orang lain bodoh. Yogi Chen tidak mempunyai banyak simpanan lain, tetapi dia memiliki banyak bahan obat, sumber daya pembinaan dan teknik jurus. Aku memiliki banyak sekali formasi, dan juga bahan obat. Yogi Chen membagikannya kepada mereka semua, pergilah, aku tunggu kalian di sini. Para roh prajurit itu pergi satu persatu dengan membawa benda-benda yang mereka butuhkan. Tidak lama kemudian, setiap orang membawa sekelompok besar orang-orang di belakang mereka. Yang duluan masuk dalam perhatian Yogi Chen adalah segerombolan makhluk gendut yang berwarna-warni. Tuan, mereka adalah orang-orang dari institusi farmasi. Kelompok berikutnya tampak seperti gerombolan orang-orang muda dengan emosi dangkal. Tuan, mereka datang dari institusi farmasi. Aku adalah pil Chaos, pil tingkatan jalan Tao kerajaan. Aku adalah pil energi dalam, pil tingkatan jalan Tao kekaisaran. Aku adalah pil nutrisi jiwa, pil tingkatan immortal. Aku adalah formasi Duer, formasi tingkatan jalan Tao kerajaan. Aku adalah formasi Yin Yang Pakua, formasi tingkatan jalan Tao kekaisaran. Ada aroma obat-obatan yang kental terpancar dari tubuh roh pil dewa. Gelombang yang dipancarkan dari roh formasi ada yang bersifat gabungan antara serangan dan pertahanan. Yogi Chen tersenyum. Makmur. Kali ini dia makmur jaya. Dengan adanya roh pil dewa, asal dia mempunyai bahan-bahan utama obat-obatan, dia dapat terus membuat pil tanpa batas. Dengan adanya roh formasi, sejak kini, dia tidak perlu lagi repot-repot melatih formasi. Yogi Chen akan menyerahkan semua formasi yang dia koleksi selama ini kepada mereka untuk mereka telusuri lebih jauh. Apakah ada roh yang bisa digunakan untuk pembinaan senjata? Tidak ada. Setelah mendengar hal itu, Yogi Chen merasa benar juga. Sebanyak apapun sumber daya pembinaan di dalam klan Sea of Books, pasti penggunaannya akan dibatasi. Setelah menerima mereka semua, Yogi Chen melanjutkan perjalanannya dengan membawa Book Spirit tingkatan immortal. Kali ini bertambah catur dan panca. Mereka berdua adalah roh prajurit tingkatan setengah keabadian. Yogi Chen meminta mereka untuk menunjukkan kekuatan serangan mereka. Hebat sekali. Setidaknya cukup setara dengan tingkatan jalan Tao kekaisaran tahap sempurna pada manusia. Intinya karena dunia ini membatasi tidak boleh muncul kekuatan yang melampaui tingkatan jalan Tao kekaisaran. Sebenarnya Yogi Chen termasuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dengan adanya panduan dari mereka, dia tidak perlu tersesat. Dan dia tidak akan bertemu bahaya. Dalam waktu 1 jam perjalanan, Yogi Chen tetap mengumpulkan banyak Book Spirit. Juga cukup banyak memungut langkah-langkah tingkatan jalan Tao kerajaan dan teknik jurus tingkatan keabadian. Yogi Chen juga tidak habis pikir. Mengapa kehendak itu harus berbuat seperti ini? Apalah artinya? Akan tetapi Yogi Chen tidak sadar bahwa dia sangat beruntung. Justru karena dia memiliki keberuntungan yang baik, maka sepanjang jalan dia bertemu dengan pemandu. Bila orang lain yang berada di posisinya, mereka pasti tidak akan bisa mencapai tempat sedalam ini. Kalaupun bisa, pasti mereka diliputi bahaya. Tidak lama kemudian, Catur dan Panca berhenti berjalan. Tuan, di sini adalah garis pemisah batas. Tuan harus menyimpan kami. Bila kami berjalan masuk, kami akan terbunuh oleh segel pengontrol. Yogi Chen mengangguk. Kemudian dia menyimpan para roh prajurit dan Book Spirit ke galaksi dalam tubuhnya. Seharusnya di sini sudah termasuk wilayah internal. Sambil melihat tembok yang mengelilinginya itu, Yogi Chen dapat merasakan aura penghancur yang meluap-luap dari dalam. Energi kematian, energi Heavenly Beast dan energi dendam melebur dan membentuk tembok pengeliling itu. Kakak seperguruan, apakah kamu pernah datang ke tempat ini? Belum. Mulyani menggelengkan kepalanya. Ini adalah ketiga kalinya dia masuk ke dalam Sea of Books. Yang paling jauh yang pernah dia jalani hanya mencapai perbatasan antara batas pengeliling wilayah eksternal mendekati lapisan tengah. Sulit sekali memasuki lingkaran internal. Kalau mati sih, tidak apa-apa. Yang paling ditakutkan adalah bila tubuh mereka ditempati oleh para monster dan makhluk aneh itu. Apa ada orang yang sudah pernah masuk ke dalam? Aku tidak tahu. Mulyani tersenyum pahit dan berkata, bila mereka berhasil masuk juga mereka tidak akan membiarkanmu tahu. Yogi Chen mengelus-elus hidungnya. Lalu dia memungut beberapa pecahan batu dari atas tanah. Jurus merubah kedelai menjadi prajurit. Beberapa pria kekar muncul di hadapan Yogi Chen, bagilah diri kalian menjadi 2 kelompok, satu mengarah ke barat dan satu mengarah ke timur, carilah pintu masuk. Baik, Tuan. Apakah perlu semerepotkan itu, apakah kita tidak sebaiknya langsung meloncatinya saja? Kata Mulyani. Yogi Chen tidak bersuara. Dia memungut pecahan batu dan lagi-lagi melemparnya. Dalam sekejap, batu-batu itu hancur menjadi serpihan debu oleh serangan tenaga yang tidak tampak bentuknya. Bab 790. Menjaring hasil eksplorasi. Untung kita tidak gegabah.
Mulyani menghela napas lega. Tidak tahu ada harta berharga seperti apa di dalam lingkup lingkar dalam itu. Sea of Books bagi Yogi Chen tampaknya adalah tempat keberuntungan. Sebentar saja, para prajurit batu itu sudah kembali. Tuan, 30 km ke arah depan sana ada gerbang keluar masuk. Kakak seperguruan, ayo kita pergi ke sana. Mereka tiba di sana, kamu coba masuk terlebih dahulu. Salah satu prajurit batu berjalan masuk ke dalam, lalu berjalan kembali keluar. Tidak ada masalah. Yogi Chen berkata, kakak seperguruan, ayo masuk. Mereka berdua memasuki gerbang itu. Yogi Chen sekali lagi menggunakan jurus mengubah kedelai menjadi prajurit. Kali ini ada ratusan prajurit batu. Dia membiarkan mereka untuk berjalan di depan mereka untuk eksplorasi. Dengan demikian akan menjadi jauh lebih aman bagi mereka berdua. Mulyani kini mengerti bahwa adiknya ini sangat berhati-hati dalam menjaga dirinya sendiri. Bangunan di lingkar dalam tampak lebih lengkap dan sempurna dibandingkan dengan bangunan di lingkar tengah dan luar. Yogi Chen kembali mengeluarkan ratusan binatang kecil pengumpul informasi dan melekatkannya pada para prajurit batu. Mulailah mengeksplorasi. Setelah berkata demikian, para prajurit batu menyebar ke segala arah. Lingkar dalam sangatlah luas. Tidak tahu ada bahaya macam apa yang sedang menunggu mereka. Yogi Chen tidak berani sembarangan menggunakan roh mata dewanya. Prajurit batu adalah benda mati. Paling baik digunakan untuk eksplorasi awal. Chip Super akan menerima semua informasi dari mereka kemudian menyusunnya menjadi sebuah data yang berguna bagi mereka. Kakak seperguruan, kamu pasti merasa lelah. Yogi Chen mencari suatu tempat yang agak terpencil. Lalu dia memasang segel pembatas di sekeliling mereka. Dia mengeluarkan meja dan bangku, kemudian mengeluarkan makanan yang wangi semerbak. Mari kita makan sambil menunggu mereka. Mulyani menahan tangis dan tawa. Petualangan macam apa ini? Tidak ada bedanya dengan liburan. Adik seperguruan, sepertinya kurang baik bila kita melakukan ini. Tidak ada salahnya, kita menunggu sambil menganggur juga sama-sama menunggu. Yogi Chen tertawa, makanlah, Head Chef Qian yang menyiapkan hidangan ini. Meskipun sampai di tingkatan alam yang tinggi seperti Mulyani sudah tidak lagi membutuhkan makanan. Dia masih memiliki selera makan dan sensasi indera pengecapan. Lagi pula hidangan mewah seperti ini, bukan setiap orang bisa menahan godaannya. Sekarang ini Roni Qian dan yang lainnya setiap hari bisa makan dan minum dengan enak. Mereka membuka dapur kecil milik mereka sendiri. Mereka menggunakan semua bahan makanan terbaik. Apalagi yang mereka berikan kepada Yogi Chen. Semuanya yang terbaik dari kelas yang terbaik. Enak. Mulyani makan satu suap. Kedua matanya langsung terpejam. Segumpal energi yang sangat kental memenuhi perutnya. Rasanya menghangatkan. Ada perasaan nyaman yang sulit untuk digambarkan. Yogi Chen memberinya segelas jus buah suci. Mulyani makan dengan sangat lahap. Sesudah Mulyani selesai makan, Chip Super juga sudah selesai menyusun informasi-informasi yang berarti. Setengah dari ratusan prajurit batu itu sudah hancur, dan yang berhasil berjalan paling jauh, telah mencapai ribuan kilometer. Tempat yang memiliki harta karun sudah diberi tanda dan jumlahnya melebihi 1000. Dan tempat berbahaya ada puluhan ribu. Selembar peta topografi tanah yang lengkap muncul di dalam alam bawah sadar Yogi Chen. Yogi Chen langsung mengirimkan peta itu pada Mulyani. Adik seperguruan, ini, peta distribusi topografi dalam ribuan seluas ribuan kilometer. Benar. Yogi Chen sekali lagi memungut segenggam pecahan batu lalu meniupnya dengan ringan. Lagi-lagi muncul ratusan prajurit batu. Dia kembali meminta mereka untuk melanjutkan eksplorasi. Kakak seperguruan, apakah kamu sudah kenyang? Sudah. Mulyani merasa malu. Sebagian besar dari hidangan-hidangan ini hanya masuk ke dalam perutnya sendiri. Ayo. Yogi Chen menggandeng Mulyani sambil berjalan. Mulyani tidak mengatakan apa-apa, dengan wajah memerah, dia membiarkan Yogi Chen menggandengnya. Dengan adanya peta yang disusun oleh Chip Super, Yogi Chen dapat menghindari tempat-tempat berbahaya dengan mudah dan sistematis. Kakak seperguruan, bagaimana rasanya seperti ini? Puas. Mulyani berkata demikian sambil memegang harta temuan di tangannya. Baguslah kalau kamu puas, kita ambil sebanyak yang kita bisa, selanjutnya kita tidak perlu datang kembali ke tempat ini. Yogi Chen memang berhati besar. Dia ingin sekaligus memindahkan seluruh isi klan Sea of Books. Akan tetapi, benda-benda berharga ini bukanlah yang paling berharga. Menurut logika, setiap klan pasti akan memiliki gudang penyimpanan harta. Sea of Books pasti juga tidak terkecuali. Bila mereka bisa memasuki gudang penyimpanan harta klan Sea of Books, nah, itu baru memuaskan. Yogi Chen sangat berharap para prajurit batunya dapat membawakan kabar gembira. Di sepanjang jalan pencarian, para prajurit batu tidak henti-hentinya dibunuh oleh hantu penasaran dan berbagai macam makhluk aneh. Yogi Chen mengeluarkan puluhan ribu batu teorema kelas tinggi dan menciptakan puluhan ribu prajurit batu. Kekuatan sihir Yogi Chen sangat kaya.
Ditambah dengan batu teorema kelas tinggi sebagai pusat inti menciptakan kekuatan sihir yang cukup besar. Kekuatan sihir yang dihabiskan oleh garda terdepan, Yogi Chen langsung menelan puluhan miliar batu teorema untuk mendukungnya. Dia memiliki sumber daya pembinaan yang sangat banyak. Dia bisa menciptakan mereka kapan saja. Dengan adanya tambahan 10.000 pasukan prajurit batu, tempat yang bisa mereka eksplorasi untuk berburu bertambah luas. Bahkan mereka juga bisa membunuh makhluk-makhluk aneh yang lemah. Tempat-tempat yang dijaga oleh monster biasanya memiliki harta yang lebih baik. Yogi Chen sekali lagi mengeluarkan 100.000 batu teorema kelas tinggi. Lalu dia menghidupkan 100.000 pasukan prajurit batu. Satu grup 10 orang, bila kalian menemukan makhluk-makhluk yang lebih lemah, habisi saja. Baik, Tuan. Orang biasa pasti tidak akan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Yogi Chen. Karena mereka tidak memiliki kekuatan sihir sekaya dirinya. Maka dari itu, trik semacam ini hanya cocok dilakukan oleh Yogi Chen. Ratusan ribu prajurit batu perlahan-lahan meratakan tempat itu. Mereka berdua sibuk sekali bolak-balik di antara berbagai bangunan-bangunan yang sangat rapat itu. Mulyani tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dirinya akan memunguti harta hingga tangannya terasa sangat pegal. Kalau bukan berkat Yogi Chen, dirinya tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam lingkar dalam. Waktu pelan-pelan berlalu. Perasaan Mulyani mulai menjadi tenang. Dari rasa antusias berlebih hingga sekarang kembali tenang. Ada beberapa harta biasa yang dia juga tidak terlalu tertarik. Pendapatannya hari ini jauh lebih banyak daripada kumpulan harta-harta yang pernah dia dapatkan sepanjang perjalanan pembinaannya. Tunggu sebentar, di depan sana ada pergerakan yang aneh. Yogi Chen menerima feedback informasi. Sepertinya di depan sana sedang terjadi pertempuran. Dia memberikan perintah pada prajurit batu agar mereka bersembunyi di pinggiran untuk memperhatikan pertempuran itu. Sebentar saja, dia menerima proyeksi gambaran yang dikirimkan mereka. Itu Sin Ingrid Lee. Yogi Chen langsung mengenalinya. Sesungguhnya wanita yang dingin seperti dirinya itu sulit sekali untuk tidak dikenalinya. Para utusan langit ini ternyata sudah masuk ke dalam lingkar dalam. Adik seperguruan, sepertinya dia bertemu dengan masalah besar. Mulyani juga menerima pesan gambar yang dibagikan oleh Yogi Chen pada saat yang bersamaan. Earthbound Spirit yang sangat kuat, dan tubuh yang memancarkan hawa hitam itu, apakah itu bangkai iblis? Bangkai iblis merupakan makhluk setengah bangkai, setengah iblis. Tenaganya sangat besar. Urat ototnya keras dan lentur seperti baja. Bila senjata berbahan logam menyentuh tubuh mereka, akan muncul percikan api. Permukaan kulit mereka tidak bisa ditembus begitu saja. Jangan pedulikan dia, biar prajurit batu yang mengatasi mereka, kita lanjutkan pencarian kita. Yogi Chen tidak peduli siapa dia. Dia juga tidak ada hubungannya dengan mereka, makanya malas sekali meladeni mereka. Mulyani mengangguk. Dia juga tidak berpikir untuk menolong wanita itu. Setelah hidup puluhan juta tahun, bila masih juga tidak mengerti hal-hal semacam ini, berarti sia-sia menjadi pertapa. Bukannya dia kejam, tetapi jalan tahu dunia memang seperti itu. Seperti kisah petani dan ular. Setiap hari mereka harus menjalani dunia pertapaan yang mengenaskan ini. Jurus pembeku Freezing Ice. Ingrid Lee menggunakan saluran Reiki Dewa Pembeku. Baginya pembinaan aliran Ice adalah sesuatu yang sangat alamiah. Hal ini dapat membawa peningkatan hebat dalam kemampuannya. Akan tetapi Earthbound Spirit tidak berbentuk. Teknik aliran Ice hanya dapat melukainya dengan sangat terbatas. Meskipun dapat digunakan untuk menghancurkan bangkai iblis, tetapi jumlah mereka sangat banyak sehingga sulit untuk menekan serangan mereka. Krak, krak, krak. Ruang di sekeliling mereka tersegel dengan es. Groar. Earthbound Spirit meraung dengan lantang. Gelombang suaranya meluas dan menghantam es-es yang keras itu hingga retak. Tangan dan kaki bangkai iblis tadinya beku tidak bisa bergerak karena terkena es. Begitu es retak, aura demon yang sangat besar jumlahnya, bergulung-gulung keluar. Kemampuan bangkai iblis untuk bergerak, pulih kembali. Jurus pembeku ekstrim. Suara Ingrid Lee terdengar dingin dan tajam, seolah seluruh ruang terbelah oleh dinginnya es yang membeku. Segel Ice. Saat itu juga, Earthbound Spirit dan bangkai iblis terkena segel Ice. Makhluk-makhluk ini sangat sulit diatasi. Di sepanjang perjalanan juga tidak ada sarana yang cukup baik digunakan untuk memberantas mereka. Dulu, terlalu banyak yang tewas di dalam Sea of Books ini. Puluhan juta tahun berlalu, tempat ini sudah menjadi sarang hantu penasaran. Nyaris tidak mungkin memberantas hawa-hawa penuh dendam ini. Siapa yang sedang mengintip? Ingrid Lee menyeletuk. Detik berikutnya dia sudah muncul di hadapan prajurit batu. Jurus mengubah kedelai menjadi prajurit. Dia tidak menyangka semua pergerakannya sedang diawasi oleh orang lain. Segel Ice. Setelah Ingrid Lee berkata demikian, prajurit batu itu tersegel. Orang yang mengirimmu pasti ada di dekat sini. Indera keenam yang sangat sensitif. Dia bahkan bisa menemukan mereka. Yogi Chen agak sedikit terkejut. Tetapi kini jarak di antara mereka ada ribuan kilometer.
Harusnya dia tidak bisa menemukannya. Lagi pula meskipun dia menemukannya, juga tidak masalah. Memangnya Yogi Chen takut akan dirinya? Dari pertempuran dengan Earthbound Spirit sudah terlihat bahwa dia tidak mempunyai trik dan teknik yang cukup terlatih untuk mengatasi hantu-hantu penasaran seperti itu. Tentu saja ada kemungkinan itu terjadi karena hatinya terlalu baik. Akan tetapi Yogi Chen tidak percaya bahwa ada utusan langit yang berhati baik. Adik seperguruan, bagaimana kalau sebentar lagi dia menghampiri kita ke tempat ini? Bila prajurit datang, Panglima akan menghadang, bila banjir datang, maka gunakan gundukan tanah untuk menghadang, bila wanita cantik yang akan datang, ada pisau besar ini yang akan melayaninya. Kata-kata Yogi Chen bermakna ganda. Akan tetapi untunglah. Mulyani tidak sadar maksud perkataan Yogi Chen. Kakak seperguruan, makanlah esensi Earthbound ini. Kamu saja yang makan. Tidak, lebih baik kamu yang memakannya. Akhirnya, Mulyani tidak berhasil membujuk Yogi Chen dan memakan esensi Earthbound itu. Ini adalah esensi Earthbound ketiga yang dia konsumsi. Efeknya sangat baik. Dewa yang selalu menjadi kelemahannya selama ini. Sekarang dengan adanya esensi Earthbound murni, dia bisa meningkatkan titik lemahnya ini. Tingkatan jalan tahu kerajaan tahap menengah, tingkatan jalan tahu kerajaan tahap lanjut. Dalam sekejap mata dia sudah menjadi tingkatan jalan tahu kerajaan tahap sempurna. Sambil merasakan kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh Mulyani, Yogi Chen mengelus-elus dagunya, kita membutuhkan lebih banyak lagi esensi Earthbound, nanti pada saat kamu menembus tingkatan jalan tahu kekaisaran, bisa sekaligus menembus Dewa Yang. Oh, ya kakak, sebelum itu, sebaiknya kamu juga melakukan pembinaan kekuatan fisikmu, dengan begitu, jiwa, teknik dan fisik bisa menembus tingkatan pada saat yang bersamaan, kekuatan tempur baru bisa menjadi kuat.